Shalom teman-teman yang sedang nonton di live YouTube dan teman-teman yang di dalam Zoom. Pada kesempatan kita malam hari ini, kita mengadakan diskusi lintas iman, yaitu dari kekristenan dan Islam dengan judul Mengapa Islam Tidak Percaya Yesus Sebagai Tuhan dan Mengapa Kristen Tidak Percaya Muhammad Sebagai Nabi, dengan narasumber dari kekristenan yaitu Kayapas Al-Kausar dan Erben Sejati. Kemudian narasumber dari pihak Muslim ada Al-Hidayah dan Pak Alif. Lintas dialog ini di-live-kan dari kekristenan yaitu FIC dan Erben. Kemudian dari pihak Muslim ada ISDN dan Penunggang Kuda Live. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman, kita langsung saja diskusinya. Dengan rules tadi sudah dibacakan, opening statement masing-masing 5 menit. Yang pertama itu Kristen ya Pak ya? Islam dulu lah Pak. Oke, baik. Baik, silahkan saudara teman-teman Muslim untuk menyampaikan opening statement-nya selama 5 menit. Waktu akan diputar ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Bang Al-Hidayah duluan. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, untuk sahabat Muslim juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Tema yang saya sukai malam ini, ya, mungkin inilah yang ditunggu-tunggu karena ini hal yang prinsip juga. Di mana kenapa kami tidak mengakui ya ketuhanan Yesus itu sebagai Tuhan atau Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Justru diingatkan di Al-Quran, banyak mengingatkan bahwa siapa itu sosok Nabi Isa. Itu narasi ayatnya lengkap dan jelas dalam artian posisi dia itu sebagai apa dan siapa gitu. Kalau kita merujuk bahwa bagaimana pengabaran tentang kehamilannya dia seorang manusia gitu kan. Kita kalau merujuk ke surah An-Nisa, banyak sekali ayatnya malah kisah Nabi Isa ya. Bagaimana dia adalah seorang rasul. Pertama memang kalau di Al-Maidah dulu ya. Kalau di Al-Maidah saya langsung aja loncat ke poinnya bahwa ketika Allah bertanya di surah Al-Maidah ayat 116, adakah kamu mengatakan kepada manusia jadikanlah aku dan ibuku dan dua orang tuaku selain Tuhan selain Allah? Di situ jelaskan bahwa Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ini kata kuncinya di sini adalah bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan sama sekali gitu. Lalu diperkuat dengan ayat-ayat lain seperti di surah An-Nisa, Ali Imran, itu banyak ya di Al-Maidah. Di antaranya adalah bahwa dia itu seorang rasul. Di surat Al-Baqarah juga ada ayat-ayatnya, poinnya dia hanya seorang utusan Allah. Sebagaimana utusan Allah yang lain dan rasul-rasul yang lain. Lalu kami suruh diingatkan lagi kepada kawan-kawan yang memang memposisikan diri sebagai pengikut Nabi Isa, yang di situ adalah dia menaikkan posisinya dari seorang nabi menjadi Tuhan gitu. Makanya kita lari di surah An-Nisa ayat 171, di situ poinnya kepada kawan-kawan yang memang memegang kitab sebelumnya, bahwa diingatkan, wahai para ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam beragama. Dan kamu jangan mengatakan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Artinya di situ bahwa sesungguhnya Nabi Isa adalah Rasulullah. Poinnya kan di situ. Sesungguhnya Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan kalimatuhu, dan kalimat darinya. Di situ jelas ayatnya. Kenapa dikatakan kalimatuhu, kalimat darinya? Tentu diciptakan dengan kalimat darinya. Karena ketika ada kata kalimatuhu itu menyimpan makna kata min atau dari gitu. Nah, bagaimana cara penjelasan darinya? Tentu ada di surah Maryam, ada di surah Al Imran juga ada. Menjelaskan bagaimana Nabi Isa Siti Maryam akan mengandung seorang Nabi Isa, yang di situ merasa tidak mungkin seorang perawan suci, maka ketika Allah berkehendak sesuatu dengan kalimatnya jadi, maka itu akan terjadi. Disitulah poinnya. Makanya di sini diingatkan, janganlah kalian berlebihan dalam meyakini atau memposisikan seorang Nabi Isa ketika dia menjadi seorang utusan lalu dijadikan menjadi seorang Tuhan. Ya, Rasulullah dan kalimatnya. Aduh, waktu mau habis ya. Silakan dulu Bang Al-Hidayah. Maaf, saya nggak lihat timer.
Ya, Berapa menit lagi? Dipas dulu Pak Kaisar. 1 menit 16 detik Pak Al-Hidayah. Oh, 1 menit 16 detik ya? Ya. Oke. Terima kasih Ustadz Alif. Oke, shalom, selamat malam kepada teman-teman saudaraku Kristen ya di dalam Zoom ataupun di live chat atau di luar Zoom. Jadi tujuan kita di sini mungkin saya tidak menghuraikanlah apa yang sudah diterangkan oleh Ustadz Alif, tapi cuma saya ingin memberitahukan kehadiran kita di sini adalah semata-mata untuk mencari kebenaran dan menyampaikan apa yang benar. Daripada data, insya Allah dari Al-Quran, kita akan sampaikan juga sanggahan daripada Bible, dan ini memang suatu tema yang agak baik ya, menarik. Ini satu topik yang menarik. Karena apa? Inilah yang sering kita diskusi sepanjang-panjang debat. Inilah masalah dia. Di sini pokoknya. Kenapa Islam menolak Yesus atau Isa itu sebagai Tuhan? Karena dalam Al-Quran memang jelas dia itu hanya utusan Tuhan. Bahkan kepada kaum Bani Israel. Dan tidak lebih dari itu. Walaupun dia itu hanya sebatas kalimatullah, firmannya ke apanya. Tapi di dalam Al-Quran, Isa hanya sebagai nabi, utusan Tuhan. Nah, kalau eksistensi Allah, saya kira di mana-mana data juga insya Allah sebentar lagi nanti kita akan rungkai. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sembah di dalam Islam juga terdapat di kitab-kitab sebelah. Maaf, Oke, terima kasih. Pak Al-Hidayah, sudah selesai ya. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih dari teman-teman Muslim telah menyampaikan opening statement dengan baik. Sekarang giliran Kristen, ada Pak Kayapas dan Pak Erben. Opening statement 5 menit, waktu akan diputar ketika Anda berbicara. Oke, jadi posisi Nabi dalam Kristen itu adalah wakil Allah kepada manusia, berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah bagi manusia, itu Nabi. Jadi Nabi itu tidak pernah berbicara kepentingan dirinya, kebutuhan dirinya, keinginan dirinya, tidak. Tapi itu adalah kepentingan Allah. Artinya Allah memilih itu. Jadi Allah berbicara langsung kepadanya juga. Jadi seorang Nabi itu Allah berbicara melalui suara, melalui penglihatan seperti Musa. Lalu Allah juga menyatakan dirinya melalui Taufani. Allah menyampaikan pesan kepada manusia melalui Nabi itu bagi kepentingan Allah, supaya manusia bisa ditegur, diarahkan atau memberikan janji atau nubuatan. Di situ ya. Jadi baru seorang nabi itu juga harus diurapi Tuhan. Dan dia mewakili Tuhan kepada manusia. Ia berbicara untuk kepentingan Tuhan. Ya. Jadi ia berbicara bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahkan kalau kepentingan umat itu melalui imam, tapi Allah itu kepentingan Allah itu sendiri kalau nabi. Dan dasarnya bagi orang Kristen, mengapa tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi? Karena tidak memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi ini. Kriteria ini tidak dipenuhi ya. Baru sudah dikatakan juga di dalam Mazmur 147, 19-20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Baru dikatakan Ibrani pasal 1 ayat 1-4 ya, dikatakan pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi, maka pada zaman akhir ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Jadi setelah Yesus menyempurnakan semua ajaran para nabi di dalam PL ini, maka Kristen sudah menetapkan bahwa segala pengajaran atau segala apapun yang datang setelah Yesus itu bukan lagi kebenaran. Karena itu, dan tidak mungkin ada nabi bagi orang Kristen yang menyampaikan kebenaran tetapi bertentangan dengan Yesus. Karena Yesus adalah puncak dari seluruh karya kenabian dalam konteks Kristen. Kalaupun ada orang yang menjabat dengan karunia nabi di dalam PB, dia adalah meneruskan apa yang sudah disempurnakan, ditetapkan
oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi itu aja dulu saya sampaikan. Jadi setelah Yesus, semua sudah selesai dan tidak ada lagi. Lanjut, bro. Oke, terima kasih Bang Erben. Selamat malam saudara-saudara Muslim dan teman-teman Kristiani. Melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh abang saya Bang Erben, mengapa Kristen tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang setelah Tuhan Yesus? Karena kalau boleh share screen, bisa share screen ya? Iya, Kita silakan. ambil ini 1 Korintus 11 ayat 25. Ini setelah Yesus disalib ya. Kalau orang Islam kan nggak percaya Yesus disalib dan mati. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan, garis bawahnya dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Kemudian satu ayat lagi biar memperkuat teman-teman Muslim, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, materai ini kalau kita lihat secara bahasa Indonesia maupun bahasa Malaysia ya, Bro Al-Hidayah, kalau kita lihat itu adalah seal. Seal itu artinya penutup. Jadi itulah dasar mengapa iman Kristen tidak akan percaya bahwa ada lagi nabi tambahan atau nabi susulan yang muncul entah dimanapun tempatnya. Apalagi di daerah Arab ya. Itu justru kami tidak akan percaya karena kami sudah dimateraikan oleh perjanjian darah dan daging dari Yesus Kristus yang telah dinyatakan melalui salib dan kebangkitannya gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bang Erben mungkin mau ditambahkan lagi? Lanjut Bang. Oh habis. Habis. Baik, terima kasih teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen telah menyampaikan opening statement dengan sangat baik sekali. Kemudian kita lanjutkan di respon masing-masing selama 20 menit ini. Masing-masing 5 menit tetap ya. Itu Kaisar ya. Iya. Kita mulai dari teman-teman Kristen untuk merespon dari opening statement tadi selama 5 menit, kemudian nanti akan dari Muslim juga merespon selama 5 menit, kemudian berganti lagi dari Kristen merespon 5 menit, dan dari Muslim juga merespon selama 5 menit dari apa yang dibahas ya. Silahkan Bro Kayapas. Aku dulu ya sedikit ya Bang. Oke, monggo. Ini aku kutip, mohon izinkan saya mengutip dari Al-Imran ayat 45. Di sini disebutkan bahwa Isa, kita bilang dari teman-teman Muslim yang selalu menuduh Isa itu adalah Yesus. Di sini Isa atau Al-Masih disebut sebagai orang yang terkemuka di dunia dan akhirat, ya, orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, tapi kalau kita lihat tadi pernyataannya bahwa dari Bang Alip tadi bahwa Isa itu juga itu bukan Tuhan, tapi ini bertolak belakang karena dulu pernah ada orang yang bernama Aditya Warman yang berasal dari Sumatera Barat. Dia juga disebut Tuhan, gelarnya adalah Tuhan. Nah, jadi keanehannya itu adalah pertama, nah ini saya share screen sedikit ya. Ternyata Tuhan itu adalah bukan merujuk kepada Allah, tapi melainkan itulah Tuhan dari segala Tuhan. Makanya zaman itu orang disebut ada orang yang bergelar Tuhan gitu. Termasuk tadi dalil yang disampaikan oleh Bang Alip itu ada Al-Maidah 116. Itu juga mendukung pernyataan tentang ketuhanan dari Isa. Karena apa? Karena di situ Al-Maidah 116 kita melihat bahwa ternyata Allah itu bisa berbicara langsung dengan Isa, berbeda dengan Nabi Muhammad, sang nabi penutup. Dia tidak bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi melalui perantara. Jadi menurut saya itu statement tadi, tanggapan saya itu justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Bro siapa tadi Bang Alip. Ini saya tampilkan orang yang bernama Aditya Warman itu, ini saya garis bawahi ya. Di dalam kitab Pararaton dia memiliki gelar Tuhan.
gelar Tuhan. Nah, ini mendukung bahwa tadi tentang kutipan bahasa Malaysia tadi yang saya bilang, Tuhan itu ternyata Tuan dari segala Tuan. Nah, ini sejajar dengan istilah bahwa yang tertulis dalam Al-Imran ayat 45 itu terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, ini jadi menjadi suatu kontradiktif atas premis yang disampaikan oleh teman-teman Muslim. Itu saja, mohon nanti tanggapannya ya. Saya kembalikan ke Bang Erben. Oke, aku presentasi sih gitu ya. Jadi gini, kawan-kawan. Jadi penggunaan kata Tuhan itu sebenarnya kalau dimengerti, ini kan kata Tuhan ini kata yang netral, ini gelar kepenguasaan. Ini bisa kepada Allah, bisa kepada Yesus, bahkan juga Tuhan Cenaka seperti tadi disampaikan. Ini penggunaan kata Tuhan ini sepadan dengan penggunaan kata Rob di dalam Quran. Kenapa? Karena ini bisa dipakai kepada Allah, kepada Muhammad, bahkan juga kepada Yusuf. Dan ini juga sama dengan penggunaan kata Gusti dalam bahasa Jawa. Jadi kata Tuhan di sini yang harus dipahami. Dan yang pertama kali memperkenalkan kata Tuhan ini sebenarnya itu adalah dari kata Melayu diperkenalkan oleh gereja ensiklopedia. Itu ya, jadi ini dia. Jadi kalau orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, ya karena mungkin pemahamannya. Jadi kata Tuhan di sini ini beda makna ini. Jadi boleh dikatakan Yesus bukan Tuhan dalam konteks ini karena ini kata YHWH. Tetapi kalau konteks ini kan dari kata Tuhan artinya menguasai, pemilik, pemelihara. Memang Yesus penguasa. Kenapa? Karena dia berkuasa di bumi di surga. Dia berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa atas maut. Bahkan dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Dia berkuasa membawa orang ke surga. Itu artinya kepenguasaannya. Tetapi kalau dikatakan dia adalah Tuhan dalam konteks huruf besar semua ini, maka itu berbeda lagi penjelasannya. Makanya orang Kristen itu selalu belajar tentang kealahan Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu memang dia berasal dari rahim perawan Maria. Tetapi kealahan Yesus itu dia adalah firman sendiri. Tetapi kalau disebut ketuhanan Yesus, itu berbicara kepenguasaan Yesus. Jadi ini dibedakan ini antara kealahan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Kealahan itu berbicara hakikat Yesus sebagai firman. Kemanusiaan berbicara bahwa dia manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, manusia yang berkuasa mengampuni dosa, yang berkuasa untuk mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Dan ketuhanan Yesus ini tidak dipisahkan dan tidak dibenturkan dari keilahiannya dan kemanusiaannya. Jadi ketuhanan Yesus ini adalah kepenguasaan. Kisah Rasul 2 ayat 36 dikatakan Allah membuat Kristus yang disalibkan menjadi Tuhan. Artinya di sini bahwa ketuhanan itu berbicara kepenguasaan, keotoritasan yang Allah berikan kepada Yesus itu sendiri. Itu aja. Terima kasih Tim Sejati. Baik, silakan dari pihak Muslim untuk merespon. Saya dulu ya. Ya, Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya kembali ke tema aja. Kenapa Islam tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Saya kutip tentang Rasulullah ya, tentang Rasulullah. Kalau tadi saudara dari pada pihak sebelah mengatakan bahwa Rasulullah itu memang jauh sekali dengan Yesus ya. Tapi ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang juga tidak pernah disebutkan oleh semua manusia di dalam muka bumi ini. Ini yang saya tantang nih. Coba kita lihat di dalam surah An-Anbiya 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Sementara Yesus berkata di kitab sebelah, dia itu hanya kepada Bani Israel, kepada Bani Israel, kepada Bani Israel, kepada Bani Israel. Adapun di Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, oleh karena itu pergilah ke semua bangsa yang dulunya itu makhluk atau sekarang menjadi kepenjuru bumi, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berubah-ubah ayat dan tidak tahu keasliannya. Oke, jadi tentang itu bukan kita menyerang, tapi ini tekstual. Saya mohon maaf kalau sekiranya saya kedengaran agak bukan marah ini, tapi ini kan kita menerangkan saja. Saya mohon maaf sebelumnya. Karena ini Alkitabiah. Nah, di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa dan Rasulullah itu adalah diutus kepada semua umat manusia, wa ma arsalnaka illa fatalinnas, bukan untuk satu-satu kaum ataupun bani tertentu.
Nah ini, mohon maaf, di kitab manapun di sebelah tidak ada. Yang diutus kepada semua manusia tidak ada. Jadi mau otoritas itu Tuhan, mau otoritas itu Nabi. Tapi 2 ayat ini saja sudah dibatalkan. Kemudian, apakah persamaan di dalam Al-Quran dan Bible yang disampaikan oleh Isa atau Yesus? Itu sama. Di dalam Markus 10:41, barang siapa menyambut seorang Nabi, kata Yesus, dia juga akan menyambut daripada nabinya. Itulah yang dinamakan dalam Islam salawat. Salawat itu, kita itu menyambut seorang nabi. Bukan artinya kita mendoakan. Nah, salawat ini terpecah daripada Allah, daripada malaikat, daripada umat kepada Rasulullah. Itu terima kasih kepada Rasulullah dari umat. Setara dengan malaikat, daripada Allah, itu kepada Rasulullah. Sebab itulah ada salawat. Nah, syahadat ada juga di dalam sebelah, di kitab sebelah. Di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus adalah yang telah Engkau utus. Jadi bagaimana mungkin kalau saya pribadi menuhankan yang berkali-kali mengatakan dia hanya sebatas utusan. Bahkan aku bersyukur kepadamu ya Bapa penguasa langit dan bumi. Injil Matius 11 ayat 25. Injil Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah kalau Rasulullah, dari 2 ayat ini saja, na'udzubillah. Coba kamu cari, bantah. Ada tidak dalam Bible atau di mana-mana kitab? Kamu Muhammad diutus kepada sekalian alam, ataupun tokoh manalah. Kita tidak payah menyebutkan. Untuk seluruh umat manusia ada enggak? Jadi mohon maaf, Islam itu kenapa dia tidak mau beriman kepada lain Tuhan? Kalau memang itu tidak terbantahkan, yang memang absolut, tekstual dalam pengajaran para nabi, ataupun pengajaran kitab sendiri bahwa dia adalah satu-satunya yang sang khalik, maka kita wajib untuk beriman. Tapi apa yang jelas di dalam Al-Quran, la nufarikum baina ahadim min rasuli. Karena semua yang di dalam Bible dan di dalam kitab Tanakh Taurat atau Zabur, Mazmur itu nabi. Sementara siapakah Tuhan alam semesta? Inilah kita mau lihat. Dalam Keluaran 30 ayat 20. Tidak ada seorang pun yang boleh melihat aku, yang boleh tahan hidup. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia satu-satunya yang tidak mengalami maut. Tiada seorang yang pernah melihat dia. Injil Yohanes 5:37. Sama. Tidak kelihatan, tidak kedengaran. Nah, kalau nama Allah yang kekal, Keluaran 3:15, 1 Raja-Raja 18:24. Itulah nama yang kekal, yang berinteraksi kepada Musa, yang tidak boleh berubah menjadi manusia di Bilangan ayat 23:19. Jadi bagaimana mungkin kami beriman? Mengakui dia Tuhan. Saya kira gitu, Saudara Lipat sementara. Terima kasih. Oke, siap. Masih ada waktu? Ya, bagaimana? Tok Kaisar? Ya. Waktunya? 13 detik lagi. 13 Ya, detik lagi. terima kasih. Gak apa-apa. Tadi siap. Ya, tadi Bang Kaisar ya menyepakati ayat yang saya share, ya alhamdulillah gitu. Terus dia mungkin kata wajihan fi dunya wal akhirah. Nah, ketika ayat itu diungkapkan, justru itu bagaimana dalam beberapa keterangan diklarifikasi lah istilahnya Tuhan. Semua para nabi itu dipanggil. Apakah Waktu engkau habis. mengatakan ya siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alif dan Ya, Pak siap. Hidayah atas responnya. Mohon maaf. Sekarang kayak pas untuk merespon kembali yang telah dibawakan oleh teman-teman Muslim tadi ya. Iya, terima kasih. Saya sedikit menambahkan ya. Waktunya berapa menit, moderator? 5 menit nanti, 5 menit 5 ya? menit Oh, dari iya. kalian dan 5 menit dari mereka nanti. Share screen lagi boleh ya? Boleh, silakan. Tadi Brother Al-Hidayah mengutip dan berstatement bahwa tidak ada kalimat yang lebih baik daripada Al-Anbiya ayat 107. Dan lucunya tadi ada kata-kata nama Nabi Muhammad di situ. Sementara kalau kita lihat di dalam tulisan aslinya, itu tidak ada kata-kata Nabi Muhammad, melainkan dalam kurung. Nah, ini saya buat kutipan dari agama lain ya. Ini Buddha juga mengutip kalimat yang mirip. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bavantu suki tata. Nah, ini jadi ada tandingan ini. Bahkan ini disebutkan oleh sang Buddha itu sendiri. Jadi premis bro, siapa tadi Al-Hidayah mungkin
terbantahkan. Terus yang kedua mengenai mengenai ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru yang dikutip tadi, raja-raja apa tadi segala macam, itu sudah terbantahkan karena apa? Karena kita mengetahui bahwa pengikut Isa atau Hawariun itu sendiri semua bisa di-track, matinya di mana, pengikutnya di mana, ajarannya ada di mana, semua bisa di-track, dan semuanya mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat atau Mesias itu sendiri. Sementara di dalam keislaman kita tidak akan menemukan pandangan, sorry ya saudara-saudara muslim, kita tidak akan menemukan pandangan dari Hawariun itu kemana. Apakah dia semuanya lenyap di sungai kah? Atau dibunuh sama Hercules atau sama siapa? Atau dibantai sama siapa? Kita nggak bisa tahu. Dan apakah Hawariun itu mengertikah bahwa gurunya mereka, si Isa itu disalib atau diserupakan? Kita nggak pernah tahu gitu. Karena kalau dibilang bahwa Hawariun itu tidak mengakui bahwa Isa itu adalah Tuhan, maka mereka harus bertentangan tentang fakta sejarah gitu. Kita tidak akan menemukan bahwa ada pengikut Isa atau Yesus yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia tidak mati di kayu salib. Itu saja penjelasan dari saya. Dilanjut sama Bang Erben. Terima kasih. Oke, kalau berbicara tentang Yesus utusan, orang Kristen menerima itu dan mengakui bulat-bulat. Bahkan Yesus sendiri mengakuinya. Bahkan juga para rasul mengakuinya. Ahli Taurat mengakuinya. Ya, Rasul Paulus mengakuinya, Petrus dan murid-murid mengakuinya. Tetapi utusan yang bagaimana kayak Yesus ini? Kami melihat bahwa Yesus utusan berbeda dari semua utusan. Kenapa? Karena kehadiran Yesus, karya Yesus, perbuatan Yesus, hidup Yesus, teladan hidup Yesus, segala sesuatunya itu unggul atas semuanya. Karena tidak ada utusan yang bisa dibandingkan dengan Yesus dalam segalanya yang benar. Keunggulan Yesus itu atas semua para utusan apa? Perbuatan Yesus ajaib, pengajarannya sempurna tentang norma dan etika moral, kehidupannya sempurna, kelahirannya ajaib, apalagi pengajarannya sempurna tentang manusia, tentang dosa, tentang keselamatan, bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit, mulia naik ke surga, bagaimana dia akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Jadi tidak ada orang Kristen yang menolak posisi Yesus sebagai utusan. Dan dia utus untuk apa? Untuk menyelamatkan, untuk menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya manusia jangan ada yang hilang, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Yesus datang untuk ini diutus. Dan Yesus satu-satunya utusan yang datang dari surga. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Tidak ada persoalan. Bahkan orang Kristen menerima salah satu jabatan Yesus itu sebagai nabi. Itu tidak kita tutupi. Ini data-datanya semua ada. Jadi Yesus datang untuk menyampaikan seluruh kehendak Allah, kerancangan Allah kepada dunia ini. Makanya setelah Yesus, kembali lagi tadi, kita tidak pernah lagi menerima pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan apa yang sudah ditanamkan dan dikerjakan oleh Yesus ini. Bagaimana sikap kita kepada Yesus? Maka kita menghormati Yesus, kita mendengarkan Yesus, kita mengasihi, kita menuruti, kita menerima, dan kita mengenal dan kita percaya kepadanya. Inilah. Jadi Yesus itu utusan yang diutus Allah untuk memberikan keselamatan, yang diberikan untuk memberikan hidup yang kekal. Segala sesuatu yang baik untuk kepentingan manusia ada pada Yesus ini. Maka dikatakan setiap orang percaya pada Yesus utusan Allah itu selamat. Baru kalau kalian katakan tadi Yesus hanya untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, mengapa di Quran sendiri diklaim ada nama Isa disamakan dengan Yesus? Bahkan nama Isa itu sangat banyak. Bahkan dikatakan terkemuka di bumi di surga datang di akhir zaman. Menjadi ini. Itu sih pertanyaan-pertanyaannya. Oke, thank you. Oke, baik. 2 menit ya, 2 menit. Habis ya waktunya 5 menit sekarang dari Al-Hidayah dan Alif untuk merespon yang telah disampaikan. Saya mohon dengan sesuai tema ya. Oke, ya, silakan Saudara Alif. Silakan. Oke, ya sedikit dulu ya dari saya makanya. Tadi, saya menanggapi yang sebelumnya aja dulu ya, bahwa disepakati ketika Nabi Isa itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah, artinya yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, itu sesuai dengan ayat-ayat yang tertulis di Al-Quran.
Makanya ketika tadi dia menyinggung ayat ketika diklarifikasi itu bahwa apakah engkau mengaku diri sebagai Tuhan gitu kan. Nah, justru dia tidak mengatakan bukan haknya. Itu dalam beberapa penjelasan bahwa memang para nabi itu yang diutus mengemban amanah menjadi rasul, menyampaikan, mendakwakan kepada umatnya, tentu ditanya semuanya gitu kan. Apakah bagaimana kan di situ narasinya Nabi Isa, apakah engkau mengaku diri sebagai Tuhan? Karena apa? Banyak umat-umatnya yang memposisikan dirinya itu sebagai Tuhan gitu lah. Sementara Nabi Isa sendiri ketika ditanya itu dia mengatakan, aku tidak akan mengatakan apa yang bukan hakku gitu. Banyak ayat-ayat narasinya di Al-Quran. Lalu kembali tadi ya sama bahwa ayat di Al-Quran juga ada Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Lanjut dulu Bang Al-Hidayah, silakan, mungkin ada narasi yang belum disampaikan. Ini Masya tadi Allah. udah berlalu. Terima kasih Silakan. Ustaz Ali. Masya Allah, saya meminta daripada kitab mereka, kitab sebelah. Wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Beliau malah mengutip kitab Buddha, astagfirullahaladzim. Jadi narasi-narasi yang kamu sampaikan justru memperkuat Yesus itu nabi, utusan kami juga percaya. Nah, apakah percaya ini hanya percaya sebagai nabi menjadi Tuhan? Tidak. Karena nabi, menurut Yesus sendiri, kamu boleh buka Yohanes 4 ayat 4, karena Yesus yang memberitahukan bahwa dia adalah nabi. Coba kamu baca Ibrani pasal 3 ayat 1. Yesus adalah imam dan rasul yang harus diimani. Tapi Islam beriman kepada Isa Al-Masih itu sebatas nabi, dan jelas pengajarannya seperti yang disebutkan oleh saudara kita dari umat sebelah, bahwa dia mengajarkan sebilangan kaum. Di dalam Bible Anda dikatakan, di dalam Injil Matius bab 14 ayat 12. Saya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat sebelumnya 10 ayat 5. Janganlah kamu menyimpang atau masuk ke kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Injil Matius 15:26 ini lebih dahsyat. Tidak pantas bagiku menolong orang-orang yang bukan orang Yahudi, di luar Yahudi katanya. Kalau aku menolong mereka, sama halnya saya memberi makan seekor anjing. Jadi na'udzubillah, ucapan-ucapan Yesus yang begini tidak boleh kami imani, kami Muslim sebagai Tuhan. Karena dia itu sebatas utusan Tuhan. Apa buktinya dia utusan? Apakah dia menerima firman? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar-benar aku datang daripadamu. Mereka tahu engkau yang mengutus aku. Dia tidak pernah berkata, aku yang dulunya diriku mengutus diriku. Jadi bagaimana mungkin saya mau menuhankan dia? Tentang Rasulullah, saya balik lagi. Hanya 2 ayat. Wa ma arsalnaka illa fatalinnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amin, haleluya. Tidak ada. Karena apa? Islam ini melalui pengajaran para nabi terdahulu. Apa samanya? Semuanya sama kok. Cuma dipelintir kemudian oleh yang penulis-penulis, ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu terpecah menjadi Allah. 1 Korintus 16 pasal 4. Itu Allah yang membangkitkan Tuhan, juga membangkitkan kita dengan kuasanya. Dan seluruh lidah mengaku bahwa yang kamu salibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus. Ini tidak boleh, ini fatal dalam akidah Islam. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan makhluknya gitu. Jadi kalau kita menyamakan itu dengan makhluk, bukankah di Bible sendiri, di Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga berdosa, bukan juga anak manusia sehingga menyesal gitu loh. Jadi ini cuma renungan kita bersama, karena saya masih sesuai dengan konteks. Kita tidak akan mau tergiring ya. Jadi kalau tentang Nabi, kamu boleh bacalah sendiri. Injil Matius 21:11, Injil Matius 13:57, Markus 6 pasal 4, Markus 14:65, Lukas 13:33, Yohanes 4:44. Ini semua membicarakan tentang Yesus Nabi dari Nazaret di Galilea bahkan, bukan dari surga. Jadi inilah, di dalam Al-Quran ditegaskan. Kenapa itu kami bilang, umat yang di luar Islam itu bahkan kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha selasa itu. Jadi sungguh telah kafirlah yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah Isa putra Maryam.
Wa ma taqulu salasa. Jangan katakan Tuhan itu 3. Wa anta khairul lakum. Berhentilah, itu akan lebih baik bagimu. Bapa, Putra dan Roh Waktu Kudus. habis. Hentikan. Terima Oke, kasih terima Pak kasih. Al-Hidayah, waktu telah habis. Moderator, Baik. izin introduksi sebentar. Saya ganti perangkat yang nama Alif 2 itu ya, yang ini. Ini disconnect dulu. Agak susah mau share screen ini HP-nya. Ya, Baik, siap. makasih. Ya, sembari menunggu Pak Alif untuk connect audio di Alif 2. Oke, terima kasih telah menyampaikan respon terhadap masing-masing narasumber. Kita sekarang beralih pada closing statement masing-masing 5 menit, di mana closing statement ini dimulai dari teman-teman muslim dulu ya. Baru Belum, nanti udah berapa? Udah 8. Belum. udah pas ini Tok, sesuai dengan itunya. Respon kan masing-masing 20 menit. Setelah dari respon ada closing statement masing-masing 5 menit. Oh, kan 80 menit totalnya. 40-40. Toh, bukan 20-20. Oh, Iya, jadi 40-40 ya? Oke, baik. masih Jadi ini masih ada lagi 20 menit lagi ya, berarti TikTok Ya. ya 20 menit lagi. Oke. Oh, ini Pak Alif udah di tempat. Bentar ya. Oke, baik. Nggak apa-apa kan, Oke, terima kasih. giliran Kristen dulu sekarang. Biarin aja Pak Aldi. Ya, Oke. siap. Jadi ini tektokan selama 20 menit, bebas ya, kalian saling merespon satu sama lain. Dan diharapkan Tetap Agar- 5 menit terus. 5 5 menitnya menit, dibagi. 5 menit. 20 menit ya. Jadi nggak usah tektokan 20 menit ya, tetap 5 menit kayak Iya. gini. Oke, baik. Silakan 5 menit nanti seperti yang awal. Dimulai ya dari kekristenan. Silakan. Jadi kembali sama kawan-kawan, ini harus dicatat dulu ini ya. Beda kata Allah dengan Tuhan dalam konteks PB itu. Jadi ketika kami mengatakan Yesus Tuhan, itu artinya dia penguasa di bumi di surga. Bukan berarti bahwa Yesus Tuhan artinya dia Bapa di surga, dia Yahweh sendiri, enggak. Baru tadi saya sudah jelaskan tentang dua natur Kristus itu ya. Jadi prainkarnasi di firman Allah, dalam inkarnasi dia adalah firman yang menjadi manusia. Jadi ini harus dipahami. Ini tadi udah kita jelaskan sebenarnya. Jadi bedanya Allah di Kristen dengan di Islam pun harus kalian tahu. Bahwa Allah itu bisa kepada Yahweh, bisa kepada berhala, kepada manusia juga ada. Tetapi di Islam Allah bisa kepada Allah Yesus, tapi berhala juga. Di Kristen, Tuhan itu bisa kepada Allah, kepada Yesus, kepada Raja. Sama seperti kata Rob di Muslim, bisa kepada Allah, kepada Muhammad, kepada Yusuf, dan malaikat juga. Jadi ketika orang Kristen memahami Tuhan Yesus, ya sama penggunaan kata Rob Muhammad kayak gitu. Cuma ya, supaya berlanjut ceritanya itu, baru kalau berbicara tentang Yesus sebagai Nabi, tidak ada masalah bagi orang Kristen. Kita tinggal berpikir aja, Nabi yang bagaimana sejak tahun 30 Masehi sampai hari ini hidup di langit sana, dan dia masih datang di akhir zaman. Makanya iman Kristen itu iman yang tepat, karena beriman kepada Nabi yang hidup di langit sana ribuan tahun loh. Jadi kita tidak ikut Nabi seperti yang lain-lain itu. Dan Nabi Yesus satu-satunya Nabi yang hidup di sana dan datang di akhir zaman, bro. Makanya itu yang harus ditegaskan. Kalau berbicara Yesus hanya datang untuk Bani Israel, enggak juga. Buktinya di kitab kalian itu paling banyak itu disebut diklaim sebagai Isa. Bahkan kalau ayat tadi kalian baca, aku datang hanya diutus kepada Bani Israel. Tapi di kalimat berikutnya dia katakan, hai ibu besar imanmu, jadilah padamu. Jadi semuanya yang terjadi. Cuman ya bagaimana sekarang kita membaca utuh di dalam kalimat itu. Saya mau share screen, masih ada waktu ya. Masih Bang, Ya. pakai aja. Silakan. Nah ini nih, saya mau mengapa, jadi gini ya, apa yang disampaikan di Quran itu ya kita akui itu sebagai kitab kalian. Tetapi mengapa kita Kristen menolak data-data yang ada di Quran tentang Yesus? Ini dia. Jadi kalau saya mau sampaikan ini di sini dia letaknya. Bahwa Quran ini kan datang 600 tahun ya, abad ke-7 setelah Injil. Di sini apa yang ditulis di sini memang berbeda dengan apa yang di sini. Itu berbeda. Nantilah ada waktunya kita akan berbicara untuk
konteks Islam ya, karena tadi kita kan masih fokus bicara Kristen. Baru Quran itu ditulis bagaimana, itu hadis ditulis bagaimana, sirah nabawi, kanonisasi. Bahkan hadis ini pun kalau di kitabnya Muslim itu kan ditulis oleh orang-orang di Iran loh. Gak ada orang Arab loh yang nulis hadis. Kanonisasi Quran terbaru itu 1924 loh. Bagaimana relasi 1924 dengan di sini? Ini pun kalian gak bisa jelaskan di sini. Jadi artinya apa yang kisah-kisah di sini itu memang tidak ada kaitan karena jaraknya sudah bayangkan 600 tahun. Jadi Isa di dalam apa yang dituliskan di Wahyu ini berbeda dengan Yesus yang ada di sini. Baik dari namanya, nama mamanya, nama orang keluarganya, sukunya, kelahirannya, cara hidupnya, karyanya, sampai kematian kebangkitannya semua berbeda. Itu ya, Ring. Lanjut dulu, bro. Ya lanjutin aja Bang. Enggak. Lanjutin. Udah, lanjut. Ya jadi saya ulangin lagi ya, memang masalah untuk membaca kalian ini agak bermasalah ya, karena terus terang ini jujur dari hati yang paling dalam. Bro Al-Hidayah ini berapi-api menjelaskan, dan selalu muslim-muslim yang ngambil, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat. Padahal Matius 15 itu adalah daerah Tirus, dan kalau kita baca itu ada penjelasan juga di dalam ayat tersebut bahwa itu adalah orang Siro Venesia, artinya seperti tadi Bang Erben bilang. Malah 2 ayat setelahnya Tuhan Yesus malah ngomong gini, besarlah imanmu gitu, dia ngomong gitu, ya hai ibu besarlah imanmu, dan malah dikabulkan. Kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Bro Al-Hidayah tadi, maka seharusnya orang Siro Venesia atau orang Irak tadi itu tidak akan dikabulkan gitu. Terkait masalah hanya untuk orang Israel, ini malah saya akan menunjukkan lagi di dalam surat Yasin ayat 14. Di situ ditulis bahwa ada utusan Isa di situ. Memang di situ tidak tertulis Isanya ya, tapi menurut tafsir Jalalain Ibnu Katsir menulis utusan. Tidak peduli namanya siapa, tapi terima kasih, waktu telah selesai Pak Kayapas. Ya, utusan ke Antioquia ya. Thank you. Ya, terima kasih teman-teman Kristen telah menyampaikan responnya. Sekarang teman-teman Muslim untuk menyampaikan responnya sama 5 menit. Waktu akan diputar ketika Anda berbicara. Silakan setelah live. Lanjut dulu aja, nggak apa-apa tuh banyak nanggapin. Nanti saya sisain waktu aja. Nanti apa-apa. Ingatkan ya, soalnya saya tidak nampak nih. Oke, baik. Terima kasih ya. Sebelum habis diskusi, saya minta maaf ya, Bro Erben sama Kayapas. Jangan, kita ini kan diskusi, jangan merasa seakan-akan menyerang gitu, tidak ya. Sebab ini saya menggunakan itu Bible. tidak menyerang, silahkan Pak Al-Hidayah. Ya, saya memberitahukan aja. Jadi insya Allah kita akan coba berdialog dengan cara Alkitab ya insya Allah. Nah, sekali lagi kita balik kepada konteks. Mungkin perlu beberapa ayat yang mau ditambahkan daripada Islam dan Kristen. Kenapa Isa itu katanya tadi saya salah sebab dia itu diutus kepada Bani Israel, sementara Bro Erben mengatakan nanti kedatangannya yang kedua itu kan untuk menjadi hakim yang adil. Tapi di dalam hadis dikatakan tujuannya itu, Bro, astaga. Ini mohon maaf. Dia itu membunuh babi, menghapuskan salib, menghapuskan pajak jizyah, dan menghapuskan Dajjal. Membunuh Dajjal itu tujuan utama. Nah, kenapa itu terjadi? Kalau kita konfirmasikan lagi dengan Bible. Dalam Injil Matius, bab 7 ayat 22 dan 23. Pada zaman akhir, saat akhir, banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu, dan melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Pada waktu itulah kata Yesus, zaman akhir ini, aku akan datang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, anialah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mohon maaf, kami tidak memenuhankan Yesus karena ayat itu. Apa yang samanya di dalam Al-Quran? Ya Bani Israel, surah Al-Zukhruf, ayat 6. Sesungguhnya dia adalah utusan Allah yang membenarkan kitab sebelumnya. Dalam Injil Matius, bab 5, ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau dia Tuhan, masa Tuhan menubuatkan kitab Tuhan? Itu. Jadi fatal ini hukumnya. Kalau Islam memang Tuhan itu sesuatu sesembahan, mengacu kepada Allah sesembahan itu. Nah, kalau di keyakinan kamu sebelah mengatakan Tuhan itu beda dengan Allah, silakan aja. Karena dalam Islam dikatakan wa ma taqulu salasa, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Sesembahan itu.
Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan dan Allah itu yang mengutusnya eksistensi Sang Pencipta, seperti yang pernah diimani juga, bahwa itulah yang mengutus gambarannya yang kedua untuk menjadi penebus juru selamat, itu silakan. Tapi dalam Islam, kami tidak mau beriman iming-iming. Sebab itulah dari seluruh penjuru bumi, hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya ke Israel, ditanya ke orang putih, ditanya ke Negro, Timur dan sebagainya, semua Allah. Tidak ada kami yang namanya Yahweh, Hasim, Adonai, Elohino, semua itu tidak ada. Kurios, Tios tidak ada. Sebab apanya? Itulah yang dikatakan dalam Keluaran bab 3 ayat 15. Akulah Tuhan Allahmu, namaku Allah yang menyatakan diri kepadamu, sembahlah Allah Ishak, Yakub, Abraham. Al-Baqarah 133 juga sama. Musa diperintahkan menyembah Allah Ishak, Yakub, Abraham, sama. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami tidak membenarkan itu. Ya, terima kasih Ustaz. Toja, lanjutkan. Saya izin sambil saya screen ya. Izin sambil saya screen ya. Ya. Biar agak enak. Oke. Kalau masih lanjut nggak apa-apa. Nah, ini kan poinnya di sini juga kan, bahwa ketika tadi dikatakan bahwa Isa menjawab, Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jadi di ayat berikutnya 117, Makultu lahum ilama amartani. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Mengatakannya yaitu Ubudullaha rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Gitu loh. Di sini poinnya Nabi Isa, bahwa dia adalah mengatakan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, di sini menariknya ayat ini kan, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkau adalah menyaksikan atas segala sesuatu. Di sini bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Isa kepada umatnya, kepada pengikutnya, ya. Dia mengatakan di satu sisi dia pembelaannya adalah bahasanya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau, dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Poinnya di sini adalah sebenarnya Nabi Isa ini mengharapkan umat-umatnya, pengikutnya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa itu sendiri, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, makanya di beberapa ayat kita diingatkan gitu kan, janganlah berlebihan gitu. Seandainya engkau menyiksa mereka karena dia mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan, maka sesungguhnya dia itu hambamu, seolah dia itu ingin sebenarnya mengatakan, menyelamatkan bahwa jangan sampai menyiksanya. Tapi apa boleh buat, karena tidak ada toleransi dalam menyekutukan, seperti di Al-Maidah 72 itu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen telah melakukan respon yang sangat baik dan bisa dikatakan kondusif ya. Baik, sekarang waktunya untuk closing statement. Tadi maaf yang saat awal itu ada kesalahan teknis ya. Dipersilakan oleh teman-teman Muslim 5 menit untuk memberikan closing statement hasil dari diskusi ini ya, dengan baik. Bawa saja untuk closing statement itu dari Iman sendiri ya. Terima kasih. Silakan Pak Alif dan Pak Hidayah. Closing ya. Silakan Pak Alif duluan. Silakan Ustaz, biar aku belakang nanti. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Ya, berarti saya kembalikan lagi share screen-nya ya. Karena lanjut ini. Oke, siap. Yang ayat tadi ya. Nah, ketika beberapa ayat ini ya, saya lanjutkan di sini bahwa beberapa ayat ini Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang yang benar-benar melakukan kebenaran. Lillahi mulkus samawat wal ard wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikunci di ayat ini, lalu kita kembali ke surah An-Nisa ya. Seperti yang tadi sempat di opening statement kita bahas. Nah, di sini bagi orang-orang yang ketika dia salah memposisikan ya posisi Nabi Isa, ketika dia dikatakan Robbi, ya pada peristiwa-peristiwa zaman dulu itu penggunaan bahasa kata Rob itu ada seperti kepada zaman Nabi Yusuf. Dan ingat, makanya agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan bahasa sehingga kata itu memposisikan sebagai sesembahan, maka diingatkan zaman Nabi Muhammad itu tidak ada lagi.
Ya, karena apa? Banyak terjadi kesalahan seperti umat-umat sebelumnya gitu loh. Makanya Nabi Muhammad itu dipanggil apa? Sayyid, sebagai Gusti, sebagai ya Gusti lah, pokoknya panggilan tertingginya. Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, kan gitu. Nah, karena terjadi kesalahan dalam menarasikan sehingga menaikkan posisi seorang hamba menjadi seorang yang disetarakan dengan Tuhan, makanya di sini diingatkan, janganlah kalian berlebihan dalam beragama. Dan jangan kalian berkata kepada Allah kecuali dengan yang hak gitu kan. Sesungguhnya Nabi Isa putra Maryam adalah Rasulullah dan kalimatuhu gitu loh. Di sini ayatnya jelas. Dia itu adalah seorang utusan Allah dan kalimat darinya tadi sudah disinggung ayatnya. Kenapa ada ayat seperti ini kan gitu. Penjelasannya ada di surah Maryam dan surah Ali Imran, dan yang tidak ada mungkin di kitab kawan-kawan adalah di surah Ali Imran ayat 59-nya. Inna masalah Isa kama masalah Adam gitu kan. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sebagaimana penciptaan Nabi Adam. Di situ yang tidak ada narasi di kitab sebelumnya sehingga terjadi kesalahan dalam memposisikan siapa Nabi Isa gitu. Karena apa? Jelas di Al-Qur'an dia itu sebagai ciptaan Allah gitu dengan kalimatnya ya. Mungkin masih ada waktu. Silakan kalau nggak Bang Ali Daya dulu boleh. Takut saya kebablasan ini. Ya, selesaikan aja Ustaz kalau ada lagi. Selesaikan nih, biar sedikit aja. Oke. Enggak, bagi aja ini dikit lagi. Silakan lanjut. Manfaatkan waktu. Baik, terima kasih. Silakan. Intinya saya mohon maaf kalau sepanjang dialog ini ada terkasar bahasa ya, tersalah bahasa. Tapi kita ini di sini dalam ranah mencari Tuhan, mencari sembahan yang benar. Jadi insya Allah dengan apa yang kita hujat, saya tidak akan pernah keluar maupun daripada pihak narasumber Islam, tidak pernah keluar daripada konteks dan tidak ada yang kurang Alkitabiah maupun daripada dua-dua data. Karena itulah yang membuatkan kami ketika ditanya, kenapa ya kamu tidak mau bertuhankan Yesus? Bagaimana mungkin? Ya itulah saya ulang lagi sekali. Bahkan kalau saudara Ustadz Alif tadi mengatakan, menyinggung bahwa Robbu wa Rabbukum, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu juga ternyata ada di Injil, di Bible. Itu di dalam Yohanes 20:17. Jangan sentuh aku, jangan pegang aku. Katakan kepada mereka, sebab aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Bahkan dalam Injil Matius 4 ayat 10. Inilah iblis. Sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia, bukan kepada engkau berbakti. Jadi inilah beberapa ayat selain daripada ada beberapa poin tadi, yang mungkin minimal boleh digunakan pakai untuk menolak ketuhanan Yesus. Karena memang bukan kami menolak Yesus. Kami justru memuliakan Yesus sebagai abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan. Dan itu terdapat di Bible, dua-dua datanya kita rungkai. Alhamdulillah. Jadi bagaimana mungkin kita mau paksakan tentang Rasulullah? Sekali lagi saya balik. Wa ma arsalnaka ila fatalinnas, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Gunalah mana-mana kitab pun. Ada yang setara dengan itu enggak? Diutus untuk semua manusia dan pemberi rahmat kepada sekalian alam. Oke, terima kasih dengan waktunya. Mohon maaf kalau ada tersalah bahasa dan terkurangnya gitu. Maaf, saya ini insan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Masih ada waktu? Habis ya? Masih ada 107. Oh, Wah, lumayan kita manfaatkan Bang Al Hidayah ya. Ya, silakan. Ya, betul, kita kuatkan lagi apa yang disampaikan Bang Al Hidayah bahwa Rasul Allah itu Nabi Isa itu Rasulullah, dan bagian dari kelebihan-kelebihannya itu ada. Makanya tilka rasul padola ba'dukum ba'do gitu kan. Itulah para rasul, di mana masing-masing para utusan Allah itu adalah memiliki kelebihan masing-masing. Ya, bagaimana ada yang langsung berkomunikasi seperti Nabi Musa, bagaimana ada yang langsung dilahirkan yang tanpa ayah seperti Nabi Isa dan lain sebagainya. Juga Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi bahwa semua itu adalah utusan Allah. Makanya kami disuruh beriman apa yang diwahyukan kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semua sama untuk menyembah Allah saja, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu semua sama. Makanya tidak ada posisi yang menaikkan bahwa dari seorang utusan, seorang nabi, seorang manusia menjadi seorang Tuhan. Kalau tadi kata Rob dipadankan menjadi sesembahan, itu yang salah, karena sesembahan itu kan kata ilah. Makanya ketika zaman dulu terjadi kesalahan dalam menarasikan, diingatkanlah datang nabi sesudahnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan dari pihak Kristen untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan bro, duluan. Ya Bu, sedikit ya. Terima kasih atas statement-nya tadi.
dari teman saya Al-Hidayah yang sudah berbuih-buih menjadi permadani. Nah, ini terkait Allah dan Tuhan tadi, sebaiknya kita fokus ke situ saja karena penjelasan kami tadi sudah jelas bahwa di dalam Al-Quran sendiri itu justru Isa itu terserah dari kalian. Justru ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu Isa adalah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan dari segala Tuhan, gitu loh. Kami tidak perlu memaksakan, oh ini langsung ini jadi Allah. Tapi Al-Quran sendiri yang menulis, gitu. Terkait Salisu Salasa itu bukan Tritunggal, bro. Itu Islam menyerang bidat yang namanya Triteisme. Atau tokohnya yang kalian bisa lihat di dalam YouTube itu, teman-teman yang kalian rangkul sendiri, si Jody Hindarto, gitu. Ajaran Triteisme. Itu bukan Tritunggal. Nah, malah di dalam surat At-Taubah ya, ini malah gini, ini orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Nah, ini seharusnya kalimat rancu. Rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih, tapi di sini dibikin koma. Padahal kita lihat dalam bahasa Arabnya ini tidak ada koma. Ini diberi tanda kurung lagi. Jadi ini sebenarnya memang Al-Quran tidak bermasalah terhadap kodrat Yesus yang ada dalam Galatia 2 ayat 9. Bahwa di dalam dialah terdapat seluruh kepenuhan jasmania, seluruh kepenuhan Allah, kealahan. Jadi Yesus itu manusia dan Allah. Itu nggak bisa. Kalian nggak bisa mengutak-ngatik itu. Termasuk tadi mengutip-ngutip Alkitab, mengutip-ngutip ayat Injil gitu. Karena semua penulis Injil nggak ada yang mualaf, bro. Dan udah gitu, di Al-Quran tidak ada satupun kata Kristen. Yang ada malah Nasrani. Nasrani juga itu adalah bidat dari kekristenan. Gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 45. Ya, itu saya tambahkan, dilanjutkan sama Bang Herben. Bang. Oke. Jadi saya bisa katakan data Quran tentang Yesus itu tidak valid dan tidak ada hubungan. Kenapa? Alkitab ini kan ditulis oleh saksi fakta loh, bro. Artinya mereka melihat, mereka mengalami, baru ditulis pelaku sejarah, ditulis dalam manuskrip, bukan dalam pelepah kurma dan lain sebagainya. Artinya tulisan itu bisa disimpan. Baru saksi fakta itu hidup dan mati untuk apa yang mereka tulis. Semua mereka yang menulis daripada kisah tentang Yesus, mereka hidup membaktikan untuk apa yang mereka tulis. Dan tulisan itu dipakai gereja secara am dan dilestarikan sampai hari ini. Makanya manuskrip Alkitab puluhan ribu. Tetapi bagaimana dengan Quran? Saya katakan jong, tidak ada. Quran ditulis bukan oleh saksi fakta. Bukan ditulis oleh pelaku sejarah. Bahkan tidak ada manuskrip Quran sampai hari ini yang utuh. Baru penulis Quran ini apakah hidup dan mati untuk apa yang diceritakan tentang Isa? Tidak. Justru menyangkalinya. Tulisan ini apakah pernah dipakai gereja? Quran ini enggak pernah. Jadi makanya kalau kalian mau memahami Yesus dari Quran, tidak akan nyambung di situ. Kenapa? Ini jaraknya ini 6 abad, bro, 6 abad. Di situ ya. Itu yang harus dipahami. Jadi saya mau katakan ini, Yesus itu Tuhan. Tetapi dari tadi saya sudah jelaskan kata Tuhan itu artinya luas. Bisa Tuhan, bisa Raja, Kaisar. Dan konteks Yesus itu untuk gelar kepenguasaan jabatan. Ini dia ya, kata kurios itu berpadanan dengan kata Inggris lord, berpadanan dengan kata ini kuros, artinya kepenguasaan itu. Di situ baru sama dengan kata rob tadi atau dengan kata gusti. Ini penggunaan kata Tuhan atau kurios dalam konteks PB. Saya cepatkan aja karena ini udah ulang-ulang tuh sampaikan, nanti bisa dicek kawan-kawan, dihentikan videonya kalau mau. Jadi kalau kami mengatakan Yesus Tuhan, yes, betul. Kenapa? Karena dia berkuasa di bumi di surga. Tetapi apakah dia Yahweh? Dia firman Yahweh. Karena firman di dalam Yahweh, maka firman Yahweh. Karena itu, maka dikatakan oleh Yesus di sini ya, segala kuasa di surga di bumi. Dikatakan di situ. Dia berkuasa. Dan itulah ketuhanan Yesus. Itu yang perlu untuk disampaikan. Kalau berbicara utusan, nggak ada persoalan. Orang Kristen meyakini Yesus utusan. Tetapi utusan yang bagaimana? Utusan yang datang dari diri Allah. Adakah utusan yang datang dari diri Allah? Tidak ada. Makanya kami selalu mengutamakan Yesus dalam segala hal. Adakah utusan yang sudah di surga menyediakan tempat untuk manusia percaya? Tidak ada. Hanya Yesus. Di situ.
Baru kalau dikatakan Yesus Nabi, iya. Pertanyaannya, adakah Nabi yang hidup ribuan tahun di langit sana? Dia datang di akhir zaman, menjadi hakim yang adil. Selain Yesus, tidak ada. Jadi menurut saya nih, udah komplit kalau kita beriman kepada Yesus itu. Oke, waktu habis. Waktu ini kok habis-habis terus ini ya. Oke. Iya, perasaan baru mau ngomong dari tadi suka habis terus. Iya. Ya, terima Inilah. kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Diskusi udah sangat baik ya berjalan. Ini saya mau nanya teman-teman, mau membuka sesi Q&A enggak dari para partisipan ke narasumber di Zoom ini? Kita kok nggak ada bahas tentang Nabi Muhammad? Nah itu tadi mau aku bilang. Ya harusnya dong. Tadi kan kita hanya bahas ketuhanan Yesus. Sekarang gilirannya ke Nabi Muhammad. Itulah. Keren juga Bang Erben. Iya. Aku pikir. Iya. Memang istimewa Yesus ini, Nabi Isa ini memang dalam bahasan Al-Quran juga banyak kalau- banget disebut namanya. Iya, kita bahas lah Nabi Muhammad. Kan Ya, jadi bagaimana nih teman-teman, kita buka sesi Kita Q&A tambahkan kan? 20 menit, Pak Agus gimana? iya, Tambahkan fokus 20 Nabi Muhammad lah dulu. 55. Masa Yesus terus dibahas apa nggak? Ya, Oke, boleh. Serahkan ke narasumber Muslim. ya Oke. kemana Pak Alif? Kalau bersedia, ya Ditambahin Silakan, 20 tambahkan. menit. 20. Hmm. Oke, boleh. Ya, silakan. Oke. Oke. Aku berarti- mengawali dari sini ya. Ya. Berarti Boleh ini ya? sesi big match ya. Ini big match ya teman-teman. Ya, Dari sebentar. atas aku dulu ya, boleh? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Cek. Moderator, jadi selepas ini tiada closing statement ya, kira-kira ya. Ya, nggak ada, Oke. ini udah big match. Nggak ada ya? Langsung aja Oke. selesai. Cuma pertanggapan aja, 20 menit. Ya, Oke. 20 menit Oke, seperti oke. yang tadi ya. 5 Jadi menit, gini. 5 menit sama 4 kali ya. Silahkan. Kristen menolak kenabian Muhammad. Alasannya di sini. Yang pertama, hubungan Nabi Muhammad dengan Yahweh atau Bapa di surga itu saya tidak temukan. Karena tidak ada pernah di Quran itu ada Yahweh atau Bapa. Baru kesinambungan ajaran ya. Kesinambungan ajaran yang disampaikan Muhammad dengan apa kitab terdahulu, saya tidak temukan. Kenapa? Karena kisah-kisah di dalam ajaran yang dibawa Muhammad dengan kitab terdahulu berbeda sekali. Bahkan boleh saya katakan di setiap ada kemiripan, terdapat segudang perbedaan dan pertempuran. Baru yang berikut tidak berani menyatukan wahyu yang diterima dengan wahyu terdahulu. Kalau Muhammad ini seorang nabi yang berkesinambungan dengan nabi-nabi terdahulu, maka tentu wahyu Allah kepada nabi terdahulu harus digunakan. Ya, di situ. Baru yang berikut konsep atau ajaran yang dibawa oleh baginda Muhammad tentang penciptaan dengan nabi terdahulu berbeda. Baik masalah hari dan semuanya berbeda. Tentang dosa pun berbeda. Tentang keselamatan juga berbeda. Tentang konteks konsep makna ibadah juga berbeda. Bahkan tentang surga pun berbeda. Di ajaran Yesus surga itu tidak ada seperti ini. Tetapi di kalian ada 72 bidadari dan seterusnya. Ada mengerti maksudnya ya? Baru Muhammad itu bertentangan dengan ajaran Yesus yang adalah kesempurnaan dan seluruh kitab PN. Inilah dasar saya sebagai seorang Kristen tidak mengakui kenabian Muhammad. Kalau Muhammad itu seorang nabi yang berasal dari Allah, mengapa ini semua tidak terjadi di dalam, mengapa ini semua perbedaan-perbedaan ini begitu malang melintang di dalam ajarannya di dalam Quran? Itu aja pertanyaan saya. Oke, selanjut bro. Lanjut aja lagi Bang. Udah cukup. Oh, udah. Ini pertanyaannya berarti ya. Iya, Ini bukan pertanyaan. Kita didengar ini pertanyaan ini. Ini cuma memberitahukan saja. Iya, kita percaya. nanti mereka tanggapi lah. Iya. Oke, ini aku menambahkan tadi statementku di awal ya, sebagai pertanyaan juga. Apakah pengikut di dalam Islam, pengikut Isa itu atau Hawariyun itu mengakui Isa itu diserupakan atau Isa itu disalib? Kalau seandainya dia mengakui Isa itu diserupakan, kemanakah pengikutnya itu sekarang? Itu aja sih pertanyaanku, Bang Erben, mungkin sisa waktunya bisa dihabiskan. Oke, saya ulangi aja yang tadi lagi. Kalau begitu, ini tentang arti Nabi ini ya. Jadi alasan saya mengapa saya tidak percaya kepada Muhammad sebagai Nabi itu, karena menurut saya bahwa baginda Muhammad itu bukan wakil Allah untuk kepentingan Allah. Contoh ya, kenapa saya katakan begitu? Di dalam saya belajar Islam, rata-rata ayat Quran itu turun untuk kepentingan baginda Muhammad. Contoh, ada satu pergumulannya turun ayat, ada kepentingannya turun ayat.
Tetapi kalau nabi di dalam Alkitab itu, Tuhan berbicara kepada nabi itu untuk kepentingan Tuhan. Itu pemahaman kita tentang nabi. Dan ini saya tidak temukan kepada baginda Muhammad. Bahkan ketika baginda Muhammad, contoh, dia ketika menikah dengan siapa itu? Yang mantan istri anak angkatnya itu? Zainab. Itu turun ayat loh. Dan lain sebagainya. Saya nanti kalian tahu lah. Hal seperti itu saya tidak pernah ketemukan. Jadi nabi-nabi di dalam Alkitab ini selalu berbicara kepentingan Allah untuk kebaikan umat. Bukan untuk kepentingan pribadi loh. Itu perbedaannya. Maka saya katakan saya tidak percaya kepada Muhammad sebagai nabi bagi saya. Tapi kalau orang muslim percaya akan hal itu hak kalian. Itu untuk kepentingan kalian. Baru juga nabi itu di dalam Alkitab itu selalu menegur, mengarahkan, memberikan janji dan nubuatan. Ini pun saya tidak temukan kepada baginda Muhammad di situ. Dan nabi itu juga biasanya diurapi. Ya, itu diurapi. Ini yang perlu. Dan memang ini dasarnya bahwa saya tidak percaya karena dikatakan di dalam kitab Mazmur dan di dalam kitab Ibrani bahwa setelah Yesus itu dan ajaran Yesus itu tidak ada lagi. Jadi bagi saya gini ya, setelah saya mengenal dan mengerti tentang Yesus ini, maka saya katakan segala sesuatu yang bertentangan dengan Yesus, saya katakan selamat tinggal, goodbye, aku tidak menerima, aku tidak percaya. Di situ. Jadi ini alasan-alasan mungkin teman-teman bisa nanti menjelaskan hal ini supaya kami mungkin terguncang, supaya boleh percaya kepada baginda Muhammad begitu ya, dengan data-data di dalam ini dasar Kristen ya, dasar Kristen untuk menolak kenabian daripada Muhammad itu sendiri. Itu aja dulu dari saya. Terima kasihlah untuk semuanya. Semoga damai sukacita di hati lahir dan batin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Jadi, masih ada waktu berapa? Habislah itu. 26 detik. Oke, baik. Kita lempar ya, Pak Kayapas dan Pak Erben ke pihak muslim untuk merespon ya. Iya. Janganlah dilempar, diserahkan lah. Baik, ini kuis billioner. Silakan Pak Ali Hidayah dan Pak Alif untuk menjawab pertanyaan dari Ito Erben tadi. ini mengenai berapa menit? 5 menit. 5 menit. 5 menit saja. Ya, Silakan 5 menit. ya. Oke, terima kasih. Ini banyak poin, saya catat sampai nggak kecatat semua ini karena PowerPoint-nya juga cepat dan banyak sekali yang perlu dicatat ya karena saya belum. Tapi nggak apa-apa, saya coba sedikit sekilas saja ya biar ketangkap bahwa hubungan dengan Allah tadi diantaranya kan gitu. Ya tentu jelas. Terus apa ya, kesinambungan ajaran. Di Al-Quran itu banyak ayatnya, bahkan tadi kita bahas ya kami beriman apa yang diwahyukan kepada para nabi dan para rasul, semua wahyunya sama. Semua diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang sama. Itu jelas ayatnya gitu. Bagaimana dari Nabi Ibrahim, bagaimana keturunannya, bagaimana Nabi Musa, Nabi Isa, itu banyak ayatnya. Di situ poinnya jelas, semua sama bahwa mengatakan bahwa para nabi itu mengatakan, menyampaikan wahyunya itu bahwa sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu hukum yang terutama yang disampaikan oleh para nabi. Dan itu tidak ada yang beda narasinya dari para nabi semua itu. Saya tidak akan menyinggung kitab sebelah ya, atau kawan Kristen ya. Tapi adakah di kitab kalian bahwa sembahlah Allah saja? Itu loh kan pertanyaan yang perlu dijawab cukup dalam hati saja. Saya cuma mengatakan itu bahwa para nabi semua mengatakan demikian, sembahlah Tuhan Allah saja gitu loh. Dan para nabi itu adalah tadi definisi nabi aja sebenarnya sudah berbeda dari versi Bang Erben. Bagaimana di Islam itu dikatakan seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu. Ya, menerima wahyu dari Tuhan. Lalu dia ketika dia disuruh menyampaikan kepada umatnya, maka pangkatnya menjadi rasul, karena rasul itu adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu itu gitu. Ini bukan asumsi, banyak ayatnya di Al-Qur'an gitu loh mengenai hal ini. Lalu bagaimana penjelasannya juga ada, runtutannya seperti apa gitu. Dan semua poinnya adalah menyembah Allah saja gitu. Dan itu Nabi Muhammad adalah khotam nabiin, penutup para nabi. Lalu apa ya tadi banyak sekali. Bang Alidaya dulu deh, mungkin ada poin yang ini. Silakan, takut waktunya habis. Oke, terima kasih ya dengan waktunya Saudara Lev dan kawan-kawan. Saya memang tertarik sekali sebenarnya dengan apa yang dinarasikan oleh teman-teman kita dari sebelah. Tapi jujur saya tidak menyerang pribadi seperti kawan yang bilang saya sudah berubah jadi permaidani. Tapi apa yang kita sedang utarakan di sini adalah konteks pengajaran dan ketuhanan.
Rasulullah sebagai pengajaran dan Yesus yang manusia itu yang menjadi Tuhan, itu yang kita bahas di sini. Nah sekarang, ketika Anda mengatakan, mengutip beberapa hadis, sedang dalam keimanan Islam, juga percaya bahwa apapun yang tertulis di Bible kamu, itu benar menurut kamu, kan gitu. Tapi benar seperti apa, kita ukur dulu. Apakah memang pada zaman Yesaya Tuhan meminjam pisau cukur? Tuhan mana itu? Apakah memang Tuhan menciptakan manusia? Apakah Tuhan itu berehat di hari ke-7? Bahkan Tuhan memerintahkan memuaskan nafsu birahi ke pagi hari? Itu yang 2 orang Oholiba dan Ohola itu di jama-jama keperawanannya di Robe-Robe di Mesir, itu bukan hal kita di sini. Sekarang ada satu konteks yang harus kita bahas. Apa itu? Di dalam Al-Quran, Inani anallah, la ilaha illa ana. Di dalam Bible siapa Yesus mengatakan itu? Gak ada. Sembahlah Tuhan alamu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia. Yang kita balik lagi di sini adalah Tuhan dan Nabi. Ketika Anda tidak percaya, wa ma arsalnaka illa fatalinas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu di mana tertulis di Bible? Yesus sebagai firman diutus untuk semua umat manusia, ada enggak? Yesus sebagai firman diutus pemberi rahmat kepada sekalian alam, ada enggak? Saya tidak mau ke Paulus lah, sebab Paulus itu kan penulis saja. Tapi Yesus sebagai tokoh yang perlu diikut, bahkan kalau diikut, di sini saya menyingkap sedikit. Kenapa Islam katanya ada di abad 600 Masehi? Apa samanya Islam dengan para nabi? Bilangan 23:19, apa? Ulangan 14:8, Imamat 11:7, Keluaran 30:31. Itu semua Islam perbuat itu. Berpuasa wajib kata Yesus, berhitam kekal, perjanjian kekal Kejadian 17. Yesus dikafani, diperintahkan bersujud, bercuci tangan dan kaki, perempuan bertudung, semua Islam. Sekarang yang harus Anda bantah, mengapa kami tidak mengikuti Bible gitu loh. Itu yang perlu dibantah. Apa sih salahnya Bible itu? Kenapa kami Kristen tidak ikut? Gitu yang sebenarnya yang harus kita ikut. Karena kita ini kan tokoh yang kita ikut, yaitu Yesus yang perlu Anda tuhankan. Nah kami menolak Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Bible, Islam yang perbuat, jadi otomatis kami mengikut Yesus. Itu pokoknya di situ. Coba ada yang bisa bantah enggak? Kenapa kira-kira sunat itu tiba-tiba halal? Makan babi tiba-tiba halal? Bersujud itu sudah tidak ada. Bercuci tangan dan kaki sudah tidak ada. Kenapa Ya, itu? terima kasih Pak Al-Hidayah. Saya harap ya fokus ke tema. Tadi sedang membahas tentang Muhammad ya. Tentang Yesus tadi sudah selesai. Ya, terima kasih ya. Saya harap ya. Iya. Iya. Saya harap nanti dengan berkobar-kobar membara menjelaskan tentang Muhammad nanti ya. Jadi teman-teman Kristen menanggapi jawaban atas dari pihak Muslim, tetapi fokus ke tema tentang Muhammad sekarang ya. Silahkan. Saya bingung juga menanggapi kawan ini karena yang dibahas bukan kenabian Muhammad itu apa, aku belum dapat. Bagaimana sinkron kenabian Muhammad itu dengan nabi-nabi terdahulu? Saya nggak tahu, jadi pusing saya mau menanggapi apa, bro. Tapi daripada apa yang kau sampaikan itu jadi bola liar, inilah bukti bahwa di Alkitab itu Allah itu Esa, ini semua ada. PL dan PB termasuk dalam ajaran Paulus. Allah yang Esa itu adalah Bapa. Tetapi boleh nggak menyembah manusia di dalam Alkitab? Kalau kalian suka membaca, maka di dalam Alkitab manusia boleh disembah. Lihatin ayatnya. Ini yang disembah siapa ini, bos? Kalau kalian lihat ini, menyembah kepada raja. Raja siapa yang disembah? Daud. Siapa yang menyembah? Betseba. Baru di sini Nabi Nathan menyembah kepada siapa? Raja Daud. Loh, boleh nggak menyembah manusia? Boleh. Dalam konteks sebagai apa ya? Sebagai raja. Baru menyembah Allah, iya menyembah Allah. Loh, kalau gitu berarti manusia Allah? Enggak. Jadi kata menyembah itu kata yang netral. Kalau kita tahu konteks kata, maka kata dalam konteks bisa maknanya berubah. Kami menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tuhan di situ kan artinya penguasa. Penguasa di bumi di surga. Daud aja hanya penguasa di Israel, disembah Nabi Nathan kok. Nabi Nathan ini loh yang berani menegur Daud ketika dia jatuh dalam dosa. Tapi dia menyembah Raja Daud. Apalagi Yesus, Raja segala raja, pemilik kerajaan surga, yang harus disembah dong. Kalau nggak disembah Yesus, kualat kami. Orang raja. Jadi di sini pemahaman kata menyembah ini yang harus dipahami. Yesus disembah sebagai apa ini?
Mesias. Mesias itu artinya apa? Raja, iman, dan nabi. Anak Allah. Artinya dia adalah firman Allah yang hadir ke dunia. Anak manusia. Yesus sebagai Tuhan, Hokurios, penguasa, yang mulia dan naik ke surga. Berkuasa membuat mujizat, berkuasa mengutus setan. Inilah dia. Masa orang yang seperti ini nggak disembah lagi? Keterlaluan lah, bro. Jadi kalau orang menyembah Yesus, Raja segala raja, sangat tepat. Kalau nggak mau menyembah Yesus, Yesus katakan barang siapa tidak menghormati aku, tidak menghormati Bapa, neraka bagiannya. Makanya kami menyembah Yesus. Lanjut bro, kayak apa? Ya, yang dibilang sama Bang Erben tadi udah lengkap sekali ya. Termasuk juga kalau kita lihat lagi nih ya. Sorry ya, share screenku data-data ini. Mesias. Sementara Islam juga mengakui bahwa Mesias itu juga adalah Al-Masih gitu. Kristus bahasa Yunaninya ya. Nah ini justru aneh. Kenapa bisa gelarnya Al-Masih tapi tidak diakui bahwa kemesiasannya. Di dalam Judaism dan kekristenan, istilah nabi penutup itu hanya sampai di Mesias. Makanya di dalam kekristenan, nabi-nabi itu semua menantikan Kristus. Nabi-nabi itu menantikan Kristus. Yang diutus setelah penyataan Kristus mati dan bangkit, itulah disebut rasul. Jadi tidak ada lagi istilah nabi lagi bagi kami. Mana lagi rasul-rasul kami itu seperti kami bilang bahwa itu bisa dilacak oleh sejarah. Tidak seperti katanya Nabi Muhammad, tidak ada di buku sejarah, hanya ada di buku masih ada waktu kah? Gitu. Boleh masih Bang, ada, lagi. Masih ada waktu? Masih. Lanjut Bang. Oh, begini, aku tanya gini lah. Kalian kan sangat cinta dengan baginda Muhammad ini. Coba dulu kalian jelaskan kecintaan kalian ke Nabi Muhammad, di mana kecintaan kalian itu dalam kekudusan dan kebenaran tidak akan kalian temukan itu pada Yesus di dalam Alkitab. Bisa enggak? Coba, cintanya kalian kepada Nabi Muhammad itu seperti apa, dan kecintaan kalian itu tidak akan ada kualitas seperti itu lagi. Itu tertinggi, termulia di dunia ini, dan tidak akan ada itu pada Yesus. Oke, silakan kalian jelaskan itu aja dulu sama saya. Boleh saya sedikit, Saudara Le? Sedikit aja. Silakan. Sebentar Pak Al-Hidayah. Bagaimana itu Kaiser waktu? Waktunya 42 detik masih. Berapa? 42 detik. Oh ya, silakan bro. Lumayan itu bro. Ya, ini aku tambahin. Pada saat sholat, kalian kan biasanya melakukan tahiyat dengan kata-kata seperti gini. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di situ kan kita tahu Nabi Muhammad itu sudah meninggal ya. Jadi sudah di akhirat. Nah, bagaimana kalian bilang assalamualaikum kepada orang yang sudah mati? Apakah kalian itu menyembah Nabi Muhammad atau gimana? Aku cuma nambahin itu aja, Bang Erben. Silakan dilanjutkan. Kalau untuk Yesus datang untuk semua orang ada ya. Yohanes berapa itu? Dia mengampuni dosa seluruh dunia ada. Jadi Yesus itu baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia dan seterusnya banyak. Ya, udah habis Pak Erben. Jadi pertanyaannya ada dua ya Pak Al-Hidayah. Pertama, mengenai salam ketika selesai itu kepada Nabi, apalagi ya Nabi itu kan telah meninggal. Apakah demikian juga Nabi itu masih tetap hidup menurut kalian? Atau kalian menyembah baginda itu sendiri? Silakan. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya, hal apa yang membuat kalian benar-benar mencintai baginda yang sifatnya, moralnya tidak ada di dalam diri Yesus dan bahkan dari nabi-nabi terdahulu? Begitu, silakan. Oke, baik. Di sini ada dua pertanyaan. Jadi mungkin minimal saya juga bertanya satu aja nanti ya pertanyaan. Insya Allah ini saya akan runtut menurut keimanan Islam. Pertama, apakah kita itu berselawat kepada Nabi yang sudah mati, kayak gitu ya, memberi salam kepada orang yang sudah mati, karena seakan-akan kita ini menganggap bagindanya masih hidup gitu. Jawaban saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah itu di dalam Bible dan Islam dikatakan tidak kelihatan, tidak kedengaran, tetapi harus disembah hari-hari. Apa itu? Kami minimal karena agungnya Rasulullah itu, minimal hari-hari kami mengucapkan itu 5 kali dalam azan.
Itulah kesyukuran kami kepada Rasulullah. Dan tidak ada di kalangan kamu yang hanya seminggu sekali. Dengan ajaran kasih yang katanya kasih, tapi hanya seminggu sekali. Kami hari-hari mengatakan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 5 kali sehari semalam itu. Itulah keagungan orang Islam. Nah, apakah Rasulullah kemudian mengenal kami umatnya, menimbang balik? Dia itu sungguh menjadi hakim di padang mahsyar menurut ajaran Islam. Karena dialah yang menghisab para umat. Ketika baginda Rasulullah itu hadir atau bangkit dari kematian, ya umati, ditanya mana umatku, bukan ditanya mana ibuku, mana ayahku, mana adikku, saudara-saudaraku, tidak. Umatnya Muslim. Karena apa? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa inna dinahillahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Mengenai pertanyaan kedua, saudara bertanya, bagaimana orang Islam? Apa tadi itu? Ya, Coba pertanyaan kedua itu adalah apa yang membuat kalian sangat mencintai baginda dari sikap kepribadiannya, moralnya yang tidak ada di dalam diri Yesus dan nabi-nabi yang lain. Ya, baik, terima kasih. Moral Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami imani, yang saya yang masih belajar nanti insya Allah Ustaz Alif boleh tambahkan. Baginda adalah seorang yang boleh dipercaya. Baginda adalah dipanggil Al-Amin di kalangan muridnya. Tentu nanti Anda mengatakan tiada yang menyaksikan itu, tiada yang berbicara tentang itu. Silakan. La ikra'a fiddin. Tapi tentang Alkitabiah ini yang kita bahas di sini, karena bila Anda meminta ayat, tentu kami menggunakan Alkitabiah. Karena Rasulullah itu sungguh menyayangi umatnya, sehingga kami juga menyayangi Rasulullah. Dan bukan hanya tinggal kami dikasih, tapi tidak ada bukti. Kami sehari semalam secara langsung ini tadi dijawab oleh 2 pertanyaan itu. Gitu. Apa itu? Oke, jangan lupa waktu ya nanti. Iya, waktu masih lumayan ya. Mumpung agak ingat nih, menarik. Izin ya, gini. Tadi Layer Band mengatakan mengenai masalah perbolehkan sujud. Saya coba share screen dulu ya. Kan pembahasannya juga ini mengenai pertanyaan tadi sebenarnya. Oke, di sini mengatakan, bentar. Ya, mengenai masalah syariat, diperbolehkan syariat mereka bila mana memberikan salam penghormatan kepada orang besar, yakni boleh bersujud kepadanya, kan gitu. Hal ini diperbolehkan sejak zaman Nabi Adam sampai kepada syariat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalam syariat Nabi Muhammad, hal ini diharamkan dan hanya diusulkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Karena apa hal ini bisa dilarang? Karena bisa jadi terjadi kesalahan dalam makna itu. Ketika diperbolehkan bersujud, malah jadi digeser posisinya dia manusia menjadi Tuhan. Makanya di zaman syariat Nabi Muhammad dipertegas aturan itu. Lalu mengenai salam, ya tadi salam bagaimana penghormatan kepada Nabi Muhammad, ya jangan katakan mereka itu sudah mati. Kami melewati kuburan aja suruh mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahlal diyar gitu. Itu ucapan seperti itu, salam sejahtera, hai keselamatan kepada para ahli kubur yang berada di alam kubur. Tentu mereka arwahnya itu mendengar gitu loh. Jadi hal seperti ini juga ucapan salam penghormatan bukan menyembah gitu. Jadi perlu dipahami dulu mengenai hal seperti ini. Akhlak Rasulullah tentu innakala ala khuluqil adim. Banyak sekali tentang ayat-ayat moral Rasulullah yang begitu mulia, sifat dan perilaku pribadinya, bagaimana interaksi beliau dengan orang yang seiman, dengan orang yang tidak seiman dengannya, sikap toleransinya kepada tetangga dan lain sebagainya. Bahkan ya beberapa kisah menjelaskan itu. Ya, sikap perilaku beliau itu sungguh mulia. Dia sering dilempari oleh orang Yahudi pun dia nggak pernah marah itu sikapnya. Dia nggak pernah membantahnya. Justru pada suatu hari orang Yahudi itu yang musuh yang bukan Islam itu dia sakit. Dia malah bertanya siapa yang kemana yang setiap hari melempari saya gitu kan. Lalu orang itu sakit. Siapa yang pertama kali membesuk dia lagi sakit? Justru Nabi Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu membantah. Ya. Mungkin kita mau pertanyakan satu aja sebab mereka bertanya 2. Silakan. Pertanyaan Pak Erben belum dijawab. Pak Alif, yang mana itu? moral apa menurut Pak Alif? Moral dari baginda yang tidak terdapat dalam diri Yesus maupun nabi-nabi lain. Ini Toh Kaisar masih ada waktu? Habis waktu. Oh, habis. Habis. Baik, terima kasih teman-teman. Ini udah selesai ya. Berarti Toh Kaisar ada lagi?
Atau udah ini close? Sesi partisipan itu satu pertanyaan dari pihak Muslim dan satu penanya dari pihak Kristen. Siapa dari pihak Muslim? Pak Agus. Ya, mungkin ini Bang Abdul Amirli barangkali mau memberikan pertanyaan atau ini kuda mana apa? Penunggang kuda si Bang Awi. Bang Awi. Suruh Raisen aja sih. Ya, Bang Awi. Betul. Oke, atau mungkin ini sesi pertanyaan disepakati enggak oleh narasumber masing-masing narasumber? Halo, Bang Kaisar. Bagaimana Bang teman-teman narasumber disepakati? Kalau aku iya. Ya, Tanya satu sama yang lain. partisipan aja. Bang Ali Hidayah. Ya, kalau satu saja enggak apa-apa. Kalau satu aja. Oke, satu saja. Silakan dah dari Kristen dulu, mungkin dari Islam nanti. Bentar. Jadi teman-teman yang mau bertanya kepada kekristenan dipersilakan raise hand. Ini waktunya berapa toh? Waktu yang bertanya berapa? Waktu menjawab berapa? 5 menit itu sistem catur ya. Jadi ada tanggapan kalau ada jawaban nanti. Oh, selama 5 menit itu sistem catur ya. Baik. Kan dari teman Muslim, ada dari penunggang kuda untuk bertanya kepada kekristenan selama 5 menit. Ya, Awi dulu atau Charlie Lee dulu nih? Bang Ikhwan. Open mic. Coba di open Bang Ikhwan Ya, di yang open mic. pilih untuk Para bertanya Ikhwan. kepada kekristenan ya. Ya, 5 menit. Pak Iwan, silakan. Ya, selamat Iwan. malam. Kalau bisa saya menambahkan saja, tidak usah bertanya kalau diizinkan. Aduh, Pak, nggak bisa, Waduh, Pak. nggak Ini bisa, Pak. sudah Kalau sesi nggak mau untuk bertanya, ini. nggak usah. Masih banyak yang bertanya, Pak. Iya. Kalau mau bikin pendapat, jangan di sini kan partisipan bertanya, Pak. Iya. Bukannya ngasih komentar ke ini diskusi, tema diskusi. TikTok enggak untuk tanya jawabnya Bang Kaisar? TikTok 5 menit ya. Sistem catur saya stop nanti kalau udah. Ya. Silakan. Mungkin Bang kalau Ikhwan Awi silakan ada bertanya. Pertanyaan. Bang Awi. Nanti bisa di counter juga, artinya ada waktu untuk Ya, betul, ada 5 menit pokoknya. Ya, Ya, silakan. Iwan, sekalian. Iwan. Siap. Satu-satu aja Pak Iwan biar gampang, nanti ntar nanggapin. Halo, Pak Iwan. Apakah Ya, masih? silakan yang lain saja karena saya bersedianya untuk menanggapi saja tadi. Mungkin ada yang bertanya, mungkin Pak Awi. Oke, Ya baik. dari pihak Kristen dulu lah, nanti mungkin kalau enggak ada saya yang tag. Ini ada Pak Abdul Amirli, ini udah raise hand, Pak. Oh iya, silakan Bang Abdul Amir, open mic-nya. Satu Ya, dari pihak Kristen. silakan Pak Amir. Oke, terima kasih. Baru masuk sudah disuruh tanya. Oke, yang saya tanyakan itu cuma masalah apakah pengikut-pengikut Yesus ini, yaitu yang dinamakan Kristen, kan pengikut Yesus ya. Apakah benar-benar mengikuti apa yang diajarkan Yesus, yang sudah dilakukan Yesus? Silakan dijawab. Itu aja dari saya. Masih ada 441 ya, silakan. Iya, kami mengikuti yang diajarkan Yesus. Udah, siap. Pengikut yang diajarkan Yesus. Oke. Kalau namanya pengikut, pastinya apa yang dilakukan Yesus diikuti. Sebagaimana Yesus sunat, sebagaimana Yesus puasa, sebagaimana Yesus sujud atau sholat. Tapi saya rasa secara kebanyakan dari umat Kristen itu cuman mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, katanya kan begitu. Yang diindikasikan pengikutnya Yesus itu yang gimana gitu loh. Kenapa? Yesus mengikuti ajaran terkait dengan menggenapi terkait 10 perintah, yaitu mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat diantaranya ada sunat kok, ada puasa kok, ada sholat juga kayaknya saya lihat. Ini udah bisa ditanggapi ya? Boleh. Jadi gini, hukum Taurat itu ada di zaman Musa, sunat itu ada di zaman Abraham,
Sunat itu perjanjian Abraham dengan Allah bahwa mereka sebagai umat perjanjian. Dan itu untuk Abraham, anaknya sama budak-budaknya. Jadi kalau ada orang disunat, tapi dia bukan keturunan Abraham, berarti dia budaknya Abraham. Kami bukan anaknya Abraham dan bukan budaknya Abraham. Makanya kami tidak disunat. Itu tertulis dalam Kejadian 17. Kalian kan nggak tahu itu karena nggak ada di kitabmu kata sunat. Coba, kau kasih dulu satu kata sunat di Quranmu sekarang. Udah. Silakan Abdul Amir, Pak Abdul Amir. Jangan di-mute, Pak. Bang Abdul Amir. Atau bro kayak apa menanggapi, silakan bro. Iya, aku mau nanggapi tadi ya. Jadi gini Pak Amir, memang dalam kami ajaran Kristen karena kami berpusat kepada Yesus yaitu Allah itu sendiri, Allah dan Tuhan itu sendiri. Allah dan Tuhan beda ya. Jadi sama seperti yang dikatakan Alkitab bahwa Dia mempersatukan segala yang ada di surga maupun di bumi. Dia menjadi perantara ya. Nah, makanya kami mengikuti Yesus gitu. Kalau masalah sunat tadi masalah sunat dan puasa, kalau kita lihat di Alkitab di dalam Matius 9 ayat 14, di situ justru orang-orang Farisi cemburu karena murid-murid Yesus di situ tidak berpuasa. Orang Farisi ngomong gini, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itu mereka akan berpuasa. Nah, Yesus itu tetap ada di dalam kami semua gitu. Sama seperti Alkitab juga bilang, siapa yang dibaptis dalam Kristus, ia telah mengenakan Kristus. Jadi artinya semua itu pengikut Yesus atau Kristen yang tidak ada, ini tanda kutip ya, yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran Kristen itu semua mengikuti Yesus. Apa yang dilakukan sama dia, ada dibaptis, ada perjamuan kudus, ya mengikuti apa yang diajarkan Yesus, hidup Yesus. Jadi di dalam kami tidak ada poligami, nikah siri, terus menikahi anak di bawah umur, nggak ada gitu Pak. Oke, saya ini paling heran dengan kata-kata kalian terkait dengan itu. Tapi ternyata dengan apa yang dilakukan Yesus itu berbeda. Yesus sunat, ya pertama itu. Yesus puasa. Lalu Yesus yang diajarkan juga masih mengikuti hukum Torah. Tapi kalian kok nggak mengikuti yang diikuti yang diajarkan oleh Yesus. Itu tadi lah. Apa yang dilakukan Yesus berarti kan itu pengikut yang harus kau ikuti karena kan pengikut Yesus. Yesus nggak minum, nggak mabuk, nggak makan babi. Itu saja dari langkah itu saja. Kenapa kalian menghalalkan babi? Sedangkan Yesus nggak makan babi, tapi kalian masih tetap mengikuti apa yang dinarasikan oleh Rasul Paulus menurut kamu. Jadi kayak yang saya rasa di sini untuk dikatakan pengikut Yesus, nggak ada yang diikutkan sama kalian. Oke, saya jawab, saya tidak makan daging babi. Saya berpuasa, apalagi saya kadang kalau berdoa sujud. Saya berdoa bukan hanya 15 kali, bukan hanya 5 kali sehari. Saya sering berdoa. Sambil kayak gini aja debat sama aku berdoa supaya kau bertobat. Bayangkanlah. Iya, aku doakan kalian tadi semua. Berkatilah Amirli supaya bertanya dengan bagus. Saya doakan. Berkati si Alif supaya bertobat. Berkati siapa ini semua. Makanya tadi nggak ada aku bilang kalian kolok-kolok kan karena aku berdoa. Tapi kalau aku lupa berdoa udah aku bilang kolok-kolok tadi. Nah itu. Lanjut. Ya lanjut aja. Pertanyaannya Pak Amir. Ya masih 1 menit. Pak Amir. Amir jangan mute ya Pak Amir karena ini mute-nya permanen. Nggak usah di-mute, Pak. Ya, yang terkait dengan apa yang kalian katanya narasikan sebagai pengikut Yesus kok saya rasa keluar dari ajaran Yesus gitu loh. Yesus mengajarkan Tuhan hanya satu. Kalian mengadopsi Trinitas.
Sedangkan ajaran-ajaran di Yahudi Trinitas juga nggak ada. Karena kalian juga memakai kitabnya Yahudi. Lalu apa yang dinarasikan di dalam Kristen itu terkait dengan kitabnya yang memakai kitab Yahudi, tapi ketuhanannya di luar Yahudi. Yesus punya Tuhan, kalian mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Yesus mendapatkan firman, ya toh? Yesus mendapatkan firman sebagaimana firman yang telah kuterima, tapi kalian Yesus kok anggap sebagai firman. Tapi itu ternyata juga itu Yesus juga mengajarkan. Maksud Tuhan mengajarkan Tuhan kepada murid-muridnya kan gitu. Kalau Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, pastinya dia juga saya ini rohnya Tuhan. Kan pastinya begitu. Tapi ternyata juga tidak. Yesus menerangkan Tuhanku, Tuhanmu. Berarti Yesus punya Tuhan. Apa yang dirasakan itu semua itu adalah ada berdasarkan dalil-dalil itu juga. Lalu Yesus mengajarkan terkait dengan ketuhanan yang esa. Nah, keesanya Tuhan itu gimana? Kalau menurut kamu katanya berjamaah. Trinitas itu tadi. Ya itu sih yang saya nyatakan itu. Jadi jadinya keluar dari konteks apa yang diajarkan Yesus. Menurut saya, ya menurut Al-Qur'an juga. Karena Quran menyatakan bahwa Isa alaihissalam atau Yesus itu juga mengajarkan terkait dengan ketuhanan, mengajarkan sholat, zakat dan lain-lainnya. Yaitu bertuhan yang satu, yaitu yang menciptakan Yesus dan menyatakan semua alam semesta ini sebagai utusan yang didekatkan oleh Tuhan. Dia juga mengajarkan itu kepada murid-muridnya, tapi kalian malah menuhankan Yesus. Itu menurut kami, menurut Islam. Itulah saja yang saya aku tanggapi ya. Ya, silakan. 20 detik aja. Pak Amir kan mengutip Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini ditulis oleh orang Yahudi, Pak, bukan orang Arab. Apalagi orang Jawa, bukan. Ditulis orang Yahudi. Kalau taruhlah katakanlah yang dikatakan Pak Amir benar, dalil-dalil semua itu. Mengapa tidak ada satupun aliran Yahudi atau aliran Kristen yang percaya Nabi Muhammad? Sampai sekarang tidak ada satu aliran pun. Itu Pak dari saya. Oke. Aku mau share screen dong. Masih ada 1 menit, lumayan. Aku mau share screen. Copot dulu. Oke ya, jadi Yesus itu firman sendiri yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaan dia menerima firman, dia mengajarkan firman, dia meneladankan firman. Makanya ketika beriman kepada Yesus itu sudah tepat karena dia komplit. Jadi dia bukan hanya penyampai firman, tapi dia sendiri firman meneladankan. Makanya ajaran Yesus. Baru tentang ini ya, Kristen itu kelanjutan dari Yahudi. Kenapa? Karena kitab Yahudi semua, bahkan Yesus dan para rasul ketika mengajar itu memakai kitab Yahudi. Ya, sama-sama menegaskan tentang Yahweh yang Esa. Ini datanya. Tadi kan udah aku sampaikan, jadi nggak usah bolak-balik. Ini Allah yang Esa monoteisme sama dengan Tritunggal. Kenapa? Allah yang Esa Allah, Roh Allah, Firman Allah. Inilah Tritunggal itu. Lihat ini. Nah, ini Tritunggal. Jadi Allah yang Esa, Firman-Nya dan Roh-Nya. Udah. Lihat bedanya di mana? Nah, ini Roh Allah apa? Firman Allah. Ini bedanya di sini. Monoteisme bedanya di mana? Firman itu ditiopani, tetapi di Tritunggal firman itu sudah inkarnasi. Roh itu dipendiami orang tertentu, tetapi di Tritunggal roh itu menyertai semua orang percaya. Sama Allah Esa, ini Allah yang Esa tetap sama-sama dipanggil Bapa itu. Habis. Ah itu bro. Masih ada ini. Aku masih ada enggak ini? Ya udahlah. 39 detik. 39 detik. Masih ada. Oke lah, Tuhan memberkatimu lah Amir. Semoga Tuhan Yesus diciptakan dong bro. Ya saya udah pasti ke surga. Kau kemana kau? Yesus itu mendapatkan firman dari Tuhannya. Ya nggak apa-apa, bagus. Bukan rohnya Tuhan, tapi roh yang menciptakan roh. Tuhan itu nggak berbentuk roh karena Tuhan itu pencipta roh. Kalau Tuhan dari roh bisa semua kok katakan itu Tuhan nanti. Karena manusia juga dikasih roh dari rohnya Tuhan.
yaitu roh yang diciptakan oleh Tuhan. Begitu loh bro, secara pemanaan. Kalau memang Yesus itu diciptakan dengan rohnya, karena Allah Maha Kuasa, tanpa ada yang tadinya nggak ada jadi ada, itu bisa, apalagi yang tempatnya ada bro, itu mudah bagi Allah. Waktu habis, Pak Amir, sorry. Ya. Terima kasih Pak Amir. Oke, terima kasih. Ya, giliran kan kekristenannya yang bertanya nih, udah saya tunjuk nih, Charlie Lee, lo kan resen karena lo nanti besok gua schedulein, lo ngalah ya bro, gua kasih ke Aderion lah untuk yang bertanya Aderion bro. atau Basuki nih? Hah? Basuki nanya, oh iya Basuki aja lah. Enggak, Basuki. Ya, silahkan Pak Basuki. Ya. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara ya, tes ya. Ya. Jadi mau nanya sama kawan-kawan Muslim tadi, enak dengar narasinya. Kenapa Muslim tidak percaya Yesus adalah Tuhan gitu? Sangat bagus narasinya. Kenapa? Karena dalil-dalilnya tuh kokoh, ya. Dalil-dalilnya mengutip ayat-ayat Alkitab dari Perjanjian Lama dan dari Perjanjian Baru, kan begitu kawan-kawan? Itu sangat menarik gitu. Cuma aku hanya bertanya gitu loh. Apakah hanya itu ayat-ayat di seluruh Alkitab yang menyebut tentang Yesus? Artinya seperti yang kawan-kawan katakan tadi. Nah, bagi kawan-kawan Muslim yang sangat pede diri dengan dalil yang mereka ambil dari Alkitab, kalau yang mereka ambil dari kitab sucinya itu kita tidak membahas lah ya. Nah, bagi Pak kawan-kawan Basuki, Muslim, mohon maaf, tanya tentang baginda lah Pak, jangan tanya tentang Yesus sama mereka. ya tinggal sebentar aja. Enggak usah lah, aduh Bapak, tanya tentang baginda Muhammad. Kenapa kita menolak? Iya, itu tugas kita Kristen. Biarkan Bang Erben, biar waktunya nanti habis nanti. Oke, dilanjut aja bro sama kawan-kawan, sorry ya. Oke, gua ganti Aderion, Ade, open mic. Ade. Jadi ini apa Islam tidak bisa. Ya sudah cukup satu kan, perjanjiannya satu orang ya. Ya, ini artinya kan karena ini sudah bertanya Pak Basuki tadi lanjutkan saja pertanyaannya. Enggak, Nah, karena Bro Erwin tidak boleh memotong gitu sebenarnya. Artinya itu haknya beliau itu untuk itu kan hanya sebuah prolog ya. Silakan aja. Ya, itu prolog tadi. Lu masuk ke inti pertanyaannya gitu. Pak Agus kan saya host nih di sini. Semua yang ngomong di sini. Kami dari tadi Tunggu. Gitu. Iya Pak. Maaf, saya host kan. Moderator di sini Yohana. Ya, bentar ya teman-teman. Bapak catat dulu apa yang tadi Pak Basuki, silakan mau komentari 5 menit. Kan Bapak Basuki kan udah memberikan ke yang lain tadi kan, bener nggak? Berarti kan balik lagi ke kami. Nah saya menentukan kan karena Charlie tadi resen, saya udah tandemin besok lawan Pak Alidaya besok karena kami bertandang ke ISDN, betul nggak? Jadi Charlie mohon logo ya, saya kasih ke Aderion. Silakan 3 menit dimanfaatkan untuk bertanya dan menanggapi. Jadi ini waktu. Aku baru denger ini. Aku dulu nih, skip dulu. 4 menit itu, 4 menit. Silakan Saudara Edo. Nggak apa-apa. Edo, ya udah, Justin, gua kasih kalau lo Justin juga. Saya minta jangan ada yang hujat ya. Enggak. Ya, Justin narasi ya, jaga ya. Silakan Justin. Kalau ini nanti stop. Ya, stop ya. Aku silakan tamat Justin. dihujat. Topiknya apa ya, Pak? Mengapa? Ya udahlah. Oke, akhiri sajalah karena dia baru tidak nyimak, akhirnya baru bertanya tentang topik. Jadi yang wajar bertanya begini loh. Yang wajar bertanya itu orang yang nyimak dari awal gitu. Diem Agus. Ya udah, Oke, keluar semua. Kalau gitu saya instruksikan keluar semua kalau gitu. Agus nggak boleh seperti itu dong, Pak. Bentar, Pak Agus. Yang nyimak dari awal itulah yang bertanya. Lah baru bertanya tentang topik kan aneh. Berkecil hati, yang berkecil hati Pak Agus, ada Mr. Kapak di sini dan aku kalau mau nanya terkait Hawariun boleh nggak? Tadi kan saya kan ada Hawariun tuh tentang Hawariun, cuman itu nggak tertarik nggak dengan topik, tapi itu ada statementnya.
Gimana? Di sini apa-apa. bukan kita sedang bahas Hawarion. Kita Nah. tentang bahas di sini tentang Muhammad kenapa tidak diakui dan Yesus itu aja. Ya Kami itu dari kenapa tadi Muhammad cuma ketika membahas kok. Ya gini Ya, loh Pak, ada- kenapa Muhammad itu nggak pernah dibicarakan sama ya nabi-nabi? silakan tuh. Kenapa Muhammad itu tidak pernah dibicarakan nabi-nabi, tapi tiba-tiba di abad ke-6 dia jadi nabi? Itu pertanyaanku. Oke, siapa Ya, nih Rion? ya jawab. Rion. Rion ya ini. Oke, terima kasih Ya. Rion. Rion, dalam kitab yang tidak diakui oleh Kristen, mungkin saya boleh guna pakai. Kitab Barnabas halaman 112, halaman 72 ayat 10, 35 ayat 25. Boleh kamu screen sekarang. Siapa nama di situ? Begitu juga di Injil Thomas ayat 72 ayat 6. Coba kamu screen. Jadi inilah beberapa kelicikan orang Yahudi. Justru ini yang menjawab semua tuduhan Anda tadi. Kenapa Muhammad tidak diakui oleh orang Yahudi kan gitu? Yahudi itu memang pembina para nabi. Bukan itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya bukan itu. Rion. Tapi pertanyaan saya bukan itu ya. Oke, yuk. Ya betul. Kan ini saya mengupas tuntas karena aku dari tadi cuma mendengar itu semuanya saya simak gitu. Termasuk apa semua yang dituduhkan kepada Rasulullah itu kami jawab. Ya insya Allah. Jadi sekarang Rion, kalau di Bible kamu, silakanlah kalau kamu bilang tidak ada. Tapi itulah sebabnya kami tidak boleh percaya itu Rion. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dikatakan Isa di dalam surah Maryam itu memberitahukan kepada Bani Israel akan kedatangan seorang rasul penerusnya yaitu Ahmad. Nah yang saya mengherankan saya di Injil Yohanes bab 14 ayat 16 itu bahwa Yesus meminta kepada Bapa seorang penulung yang lain tiba-tiba berubah menjadi roh. Padahal roh ini tidak kelihatan, tidak kedengaran kata Yesus. Oleh itu sebab itu sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Sebab tidak kelihatan, tidak kedengaran. Mengapa seorang itu? Padahal di dalam Al-Quran dan Bible sama-sama ada seorang. Itu. Tapi silakan. Saya tidak mungkin mengenal siapa itu roh. Karena itu memang tidak terjawab. Yesus saja tidak menjawab kok. Itu tidak kelihatan, tidak kedengaran. Gitu. Jadi sekarang ada kitab-kitab lain yang menuliskan. Kalau kamu tidak percaya, coba saya screen. Barnabas halaman 72 ayat 10 atau halaman 35 ayat 5 dan seterusnya. Siapa yang diceritakan di situ? Itu Kristen itu. Kasih waktu dia nanggapi, Pak Al-Hidayah. Sebelum Oke, pertanyaan kedua saya ya. Kenapa para nabi itu tidak pernah membicarakan tentang Muhammad tapi Muhammad itu jadi nabi? Silakan. Silakan Saudara. Lah, enggak, barusan sama Bang Alida udah dijelaskan itu. Loh, mengenai pertanyaan saya perhatikan dong, Pak. Kenapa para nabi tidak pernah membicarakan tentang Muhammad, tapi Muhammad tiba-tiba jadi nabi? Bukan ke Barnabas. Itu pertanyaan saya. Makanya tadi saya potong. Ini kan terlalu jauh. Kalian habisin waktu. Silakan tanggapin. Sudah diberitahukan Rion, sudah diberitahukan sama Barnabas. Tapi kamu tidak imani, kamu tidak ikutkan itu. Jadi kami juga tidak ngotot adakah Muhammad di kitab kamu, tidak ada. Barnabas itu nabi ya Pak buat kamu? Bukan nabi tapi ya udah pertanyaan saya kan bukan itu. Jangan dipotong, biarin aja. Iya bukan, ini biar supaya jangan terlalu jauh gitu loh. Ini kan TikTok itu, silahkan TikTok. Iya. Oh jadi kalau mereka beli TikTok, oke. Jadi gini Rion ya. Kenapa itu Injil Barnabas ada? Walaupun itu bukan nabi, karena kamu percayakan bahwa murid-murid Yesus itu menuliskan kitab kesaksian Yesus, kan gitu. Ini justru kalau saya berpikir-pikir, kamu selalu menunduk ke atas mulut dan mengena ke muka sendiri. Karena ini perbahasan bukan ke situ. Begini, nah sekarang kalau kamu menolak Barnabas, kenapa kamu bilang 12 Hawariun? Tidak payah kau sebut 4 Hawariun. Saya bukan menolak Barnabas, Pak. Tapi pertanyaan saya bukan itu, tentang nabi gitu loh, Pak. Nah, kenapa para nabi, Musa, Ibrahim, itu Nabi Isa itu kan sudah mengatakan dia akan datang Rasul setelahnya namanya Ahmad. Ngapain? Itu ada di surat As-Sadd ayat 6 itu. Loh, itu kan Quran. Ya kamu mau nanya apa? Ya kitab sebelumnya tidak pernah berbicara tentang nabi, kitab nabi sebelumnya mana? Kitab sebelumnya itu kitab sebelum yang kamu yakin itu apa? Taurat, Zabur, Injil. Tidak pernah membicarakan nabi terakhir. Tapi ngomongin tentang masalah Mesias. Di sini Rion, begini. Bible yang kamu pegang itu kami tidak imani sebagai Injil, hanya 18. Siapa yang suruh kamu melarang untuk tidak beriman? Siapa yang melarang kamu beriman sama Injil? Coba. Di sinilah saya memberitahukan kamu. Sebab Injil yang turun kepada Nabi Isa, Rion, yang turun kepada Nabi Isa yang sama dengan Al-Quran, menyembah hanya kepada Allah dan betul. Sekarang pertanyaan saya, di mana kamu dilarang untuk beriman sama Injil?
Dilarang. Kami diperintahkan dilarang. kalau sama Injil. Di mana? Dilarang kok. Kami Kalau diperintahkan Injil yang beriman. Ya kenapa kamu nggak percaya Injil? Itu bukan Mana Injil yang Injilnya? benar. Lo Injilnya yang kami pegang dong. Bukan. Bentar Bukan dulu. itu, Leon. Bukan Loh, kok itu. ntar dulu? Jadi Injil itu yang sebenarnya yang mana? Yang benar itu yang mana? Kalau bukan yang Leon, kami pegang yang mana? Coba. Ucapan Nabi Isa, Injil. ucapan Nabi Isa. Berarti tulisan Nabi Isa atau tulisan para hawariyunnya? Kamu dengar nggak jawaban saya? Ucapan Nabi Isa. Ucapan Nabi Isa yang ditulis nggak? Ucapannya itu ditulis atau enggak? Ya boleh jadi itu ditulis. Nah, Jangan bilang boleh jadi, Pak. Tapi begini. Kalau begini, boleh begini. jadi bagaimana saya nanggapin? Rion, Saya mau begini, yang pasti. begini. Injil Nah, itu ditulis ke dalam kitab atau enggak? Jawab dulu. Begini, Rion. Kamu ini mau dialog atau mau debat Dialog. busir? Jadi saya tahu Nah, kamu jadi itu begini, kompetensinya bilang menolak Paulus Sebentar, lain Rion. itu seperti apa. Jadi kami tahu, Pak. Oke, saya tahu. Iya. Karena kamu tahu, saya mau minta tahu di sini. Tapi bagaimana saya mau minta tahu kalau kamu tidak berhenti ngomong? Loh, Berikan karena kamu saya selalu salah. Setiap kamu memulai langkah salah mulu. Rion, kalau kamu menghukum seseorang, kata Yesus, pastikan kamu tinggi daripada seorang itu. Jangan kamu berbicara yang sesuai dengan otakmu. Karena kamu ini Alkitabnya. Saya rasa bisa dihentikan aja dulu lah. Ya Rion, memang nggak nyambung. Saya sudah. nyari narasumber Jadi nyambung kita, dong. ya, enggak, bukan begitu. Artinya apapun jawabannya. Ada kata-kata yang tidak tepat, yang tidak Ya, harus jadi dikeluarkan oleh Pak Alida ya. Itu malah Barnabas. Injil Barnabas itu yang buat Islam. Kamu jangan tahu nggak? Saya nggak mau aja nanggepin itu. Karena kalau terlalu jauh saya nanggepin itu, malah pertanyaan saya nggak kejawab. Kalau saya tanggapin Barnabas kamu. Ternyata 8 murid Yesus itu Islam. Alhamdulillah, terima kasih. 8 murid Yesus Islam, kamu itu yang benar. Surah Maryam 52. Loh, Maryam itu kan Al-Quran, Pak. Al-Quran itu, Pak. Kamu bilang kan penulisnya Islam. Bermakna Islamlah Barnabas. Alhamdulillah, Rion. Saya tidak membantah itu. Terima kasih malah. Gitu. Bukan, memang itu ditulisnya abad 15, Bapak. Bahkan Iya, setelah Quran gitu loh. Oke, waktu Islam udah habis. Dari pihak Muslim. Silakan. Literasi kamu diperbanyak lagi, Pak. Siapa namanya? Pak Hidayah. Oh, diperbanyak Jangan lagi. kayak gitu-gitu mulu. Saya males semua. Gini. Muak. Pertanyaan-pertanyaan kamu gitu-gitu mulu. Kami tidak bertanya, Rion. Loh, Anda bertanya tapi sorry. Jawaban kamu. Habis. Semua pertanyaan dan jawaban kamu sama-sama aja, itu aja kok. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya ya dari di sesi partisipan. Ya. Kacau ini. Ya, walaupun tadi ada masih ada Tirion itu 37 detik. Jelaskan si Barnabas itu siapa itu? Kayaknya itu dari apa kulihat itu dari Aceh itu. Itu kan yang ditulis di abad 15 dengan bahasa Spanyol dan Italia di mana sih di Spanyol kan? Dengan bahasa Spanyol kan? Ya. Oh. Itu namanya Fran Marino atau siapa sih? Gue lupa. Ya, betul, itu orang betul. Islam, Pak. Yang nulis. Thomas, kamu. Islam juga Thomas. Makanya itu kamu belajar Islam gitu juga. loh, biar debat itu nyambung. Oh, tidak jangan cuma debat mulu, nggak pernah belajar. Jadi kamu nyambung. Tidak nyambung, Rion. Sudah. Bahas-bahas gini-gini mulu. Jangan ngajari orang ya. Muak saya kalau ketemu kayak gini-gini aja. Makanya saya malas berdebat. Waktu habis. Stop. Terima kasih. Oke, waktu habis. Oke, siapa yang mau dijadwalkan? Oh, tutup dulu. Ya, moderator tutup acara. Terima kasih buat teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen yang udah hadir diskusi lintas agama kita. Saya harap ya malam ini menjadi pelajaran juga buat teman-teman Muslim untuk ketika membawa suatu narasi berstatement itu harus dengan data dan dalil digelar, tapi bukan hanya satu saja dicomot dan dijadikan kesimpulan, itu tidak boleh ya. Sama juga di kekristenan, jangan ambil satu saja data tapi langsung disimpulkan. Kita hanya membacakan, biarkan mereka yang menjelaskan ya. Nah, karena saya sayangkan juga nih teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu. Karena dari beberapa tadi diskusi ada penyebutan data-data dari kitab sebelah ya, baik itu kekristenan yang diambil oleh teman-teman Muslim yang tidak sesuai. Ya, saya harap juga teman-teman Muslim untuk belajar bagaimana kekristenan itu sendiri membaca kitabnya ya, secara konteks. Saya harap itu ini adalah pelajaran buat kita semua ya, baik teman-teman kekristenan baca kitabnya sendiri juga harus paham konteksnya apa, isinya apa. Jadi nanti ketika ada penyelewengan ayat, kita bisa ngerti ya teman-teman. Oke,
Sekian dulu, terima kasih sekali. Semoga yang mendengar video ini pada malam hari ini, di live ini, bisa mendapatkan intinya mengenai mengapa Islam menolak Yesus sebagai Tuhan dan mengapa kekristenan menolak Baginda Muhammad sebagai Nabi. Walaupun tidak relevan ya, Tuhan dan Nabi disandingkan, tapi tidak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Salve untuk kita semua.